Sang tabib penakluk dinasti episode 1. Ingatan tidak dapat diandalkan, dan melupakan juga bisa menjadi indah. Lin An tidak terikat dengan masa lalu. Ia bahkan terlalu malas untuk mengingatnya. Masa lalunya tidak baik, jadi ia lebih suka melupakannya di kehidupan ini. Ia akhirnya mengerti bahwa arti hidup yang sesungguhnya adalah menikmatinya. Ia tak lagi punya cita-cita atau ambisi. Ia hanya ingin menjadi anak orang kaya di dunia ini yang tak perlu khawatir soal sandang dan pangan, menghabiskan sedikit uang setiap hari, lalu menemukan wanita cantik untuk dinikahi dan punya anak, idealnya 2 anak, perempuan dan laki-laki. Ketika putrinya menikah dan putranya berkeluarga, ia akan mulai menikmati masa pensiunnya. Di suatu sore yang hangat, ia akan duduk di halaman yang dipenuhi bunga bersama seekor anjing tua kuning yang setia, berjemur di bawah sinar matahari, menyeduh teh yang nikmat, bermain catur 2 atau 3 kali, dengan anak-anak dan cucu-cucunya di pangkuannya, menjalani kehidupan yang santai dan biasa saja. Awalnya, ia seharusnya dapat mewujudkan keinginan ini dengan mudah, karena ayahnya adalah Lin Buei, Menteri Pendapatan Dagang. Dalam ingatan Lin An, posisi ini setara dengan Menteri Keuangan. Kini, ia adalah pejabat tingkat 3 di Dagang, memegang kekuasaan keuangan penting di Dagang, dan sangat dipercaya oleh keluarga kerajaan Dagang. Setelah 2 generasi kaisar, posisinya selalu stabil seperti Gunung Tai. Sebagai putra tunggal pejabat penting di Istana Kekaisaran dan putra tunggal dalam 3 generasi, Lin An tentu saja dianggap kesayangan keluarga Hu. Sayangnya, ada juga penyesalan dalam berbagai bentuk di dunia ini. Tunas kesadaran Lin An baru mulai tumbuh setengah tahun yang lalu. Pada tanggal 15 Oktober tahun lalu, terjadi fenomena aneh di langit. Bulan merah muncul di langit, dan pohon besi berusia seabad di depan pavilion Liu Bei di taman belakang rumah Shangshu mekar malam itu. Hampir di saat yang sama, pejabat generasi kedua yang telah bisu dan mengalami keterbelakangan mental selama 16 tahun ini tiba-tiba tersadar kembali. Hal pertama yang diingat Lin An setelah bangun tidur adalah ia masih harus menjalani 2 operasi. Meskipun ia sudah bekerja di meja operasi selama 32 jam tanpa henti. Lin Tian meninggal dunia karena kelelahan di meja operasi. Kesadarannya menjelajah ruang dan waktu, mengembara melalui 3.000 dunia, dan akhirnya menetap di tubuh seorang idiot di kediaman Menteri Pendapatan Dagang. Usianya secara ajaib berubah menjadi 16 tahun, dan namanya pun berubah menjadi huruf kecil. Sejak saat itu, Lin Tian menjadi Lin An, dan kesadarannya sebagai seorang pemuda berusia 28 tahun menyatu ke dalam tubuh kosong ini. Untungnya, penampilannya sebagian besar tetap tidak berubah, hanya sedikit lebih muda dan lebih kekanak-kanakan. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menikmati hidup, menjalaninya dengan santai dan puas. Namun, hidup ini penuh dengan kekecewaan, dan jika kau tak bisa melupakan kenanganmu, kau tak bisa menyingkirkan kekhawatiranmu. Tak lama kemudian, Lin An menyadari bahwa menjadi pintar belum tentu lebih bahagia daripada menjadi bodoh. Saat itu akhir April, tahun ke-8 masa pemerintahan Kang Si Agung. Lin An sedang duduk bermalas-malasan di ruang atas yang mewah. Ruangan itu dihiasi balok-balok berukir dan kasau yang dicat, dan perabotannya pun sangat indah dan mewah. Di luarnya terdapat koridor panjang dengan 8 pilar merah terang yang membelah sinar matahari. Di luar koridor tersebut terdapat halaman persegi seluas sekitar 1 hektar. Halaman itu dipenuhi bunga-bunga musim semi yang indah, bergerombol, berebut aroma di antara dedaunan kuning yang lembut. Ketika angin berlalu, sulur-sulur halus bergoyang tertiup angin, dan aroma lembut datang dengan tenang, membuat orang merasa segar. Sinar matahari menembus celah-celah dahan dan kaca jendela, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik. Lin An menghirup aroma bunga dalam-dalam, lalu, dengan tangan di belakang punggung, perlahan melangkah masuk ke dalam cahaya dan bayangan. Setiap helai rumput dan pepohonan terasa begitu familiar, tak berbeda dengan apapun dalam ingatannya. Hanya saja, ia belum pernah mengamati keindahan hidup dengan saksama, apalagi menikmatinya. Kenangan terasa hambar dan membosankan baginya. Selain fokusnya yang terpusat pada penelitian medis, ia seolah tak menemukan kebahagiaan atau titik terang. Tanpa keluarga, persahabatan, atau cinta, hidup seperti itu tak layak dijalani. Liang Dazuang, sosok bertubuh buncit bertopi hijau, adalah seorang pelayan di rumah Shangshu. Ia diperintahkan untuk melayani tuan muda setengah tahun yang lalu. Ia berjingkat-jingkat dan ketika melihat Lin An, ia langsung tersenyum. Sepasang mata kecilnya menyipit menjadi 2 celah, kumisnya yang seperti stang sedikit terangkat, dan lipatan di sudut matanya menghiasi wajah besar pria ini seperti roti daging ekstra besar. Selamat kepada tuan muda. Selamat kepada tuan muda. Pelayan itu adalah dirinya sendiri, dan tuan mudanya adalah Lin An. Lin An membutuhkan waktu 6 bulan penuh untuk memahami dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di sekitarnya. Tetapi kini ia dapat menghadapinya dengan tenang dan mudah. Inilah yang sering disebut sebagai proses penjiwaan peran yang sesungguhnya. Ia menyipitkan mata malas. Ekspresi yang sama pada wajah orang yang berbeda dapat menunjukkan 2 efek yang sangat berbeda. Bagi Liang Dazuang, itu adalah sanjungan,
Sementara bagi Lin An, itu adalah kemewahan dan berkelas. Orang bodoh tentu tidak akan memiliki aura aristokrat. Tetapi ketika tubuh ini tiba-tiba diberi kesadaran seorang dokter, setiap gerakannya tampak jelas dan bijaksana. Mengapa harus bahagia? Bahasa tentu tidak akan menjadi penghalang bagi Lin An untuk maju. Perlu diketahui bahwa pada usia 20 tahun, ia telah menguasai 6 bahasa paling representatif di dunia saat itu. Bahasa dan tulisan Dakang tidak jauh berbeda dari masa lalu. Itu seperti varian aksara Mandarin, dengan hanya sedikit perbedaan dalam pengucapan dan pilihan kata semi klasik dan semi vernakular. Baginya, yang dengan mudah memperoleh gelar master dalam studi Mandarin, tidak ada masalah sama sekali. Liang Dazuang menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, saya dengar Tuan dan Nyonya baru saja mengatur pernikahan untuk Anda." Mendengar ini, raut wajah Lin An langsung berubah melankolis dan sedih. Di Dakang, cinta bebas masih belum dianjurkan. Perintah orang tua dan keputusan Mak Comblang masih berpengaruh. Meskipun tidak ada kebebasan cinta atau pernikahan, ada keuntungannya poligami legal di Dakang. Selama kaya dan berkuasa, seseorang dapat menikahi istri sebanyak yang diinginkan. Itu adalah era di mana yang kuat berkuasa. Selama memiliki kekuasaan yang cukup, seseorang dapat merebut sumber daya sebanyak mungkin uang, tanah, properti, wanita cantik. Di Dakang, perjodohan anak juga populer, dan orang-orang memperhatikan kecocokan latar belakang keluarga. Pejabat generasi kedua seperti Lin An adalah komoditas alami. Ibunya telah menjodohkannya saat ia sedang hamil 3 bulan. Ayah mertuanya, You Ruiyuan, pernah menjadi pejabat tingkat pertama dinasti. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Kanan Dakang, Guru Besar Pangeran, Akademisi Hanlin, Wakil Perdana Menteri, dan Pilar Agung Negara. Ia sangat terkemuka di Dakang dan juga menaiki tangga swastaga keluarga Hu. Meskipun Lin Buei memiliki kekuasaan Finan Astaga, ia hanyalah pejabat tingkat 3. Namun, ketika Lin An berusia 2 tahun, orang-orang mendengar bahwa anak laki-laki dari keluarga Lin itu idiot, sehingga mereka membatalkan pernikahan tanpa ragu-ragu. Seorang pejabat yang lebih tinggi dapat menghancurkan pejabat yang lebih rendah. Lin Buei tentu saja tidak berani mengatakan apapun di depan pejabat tinggi dinasti, jadi dia hanya bisa dengan jujur membatalkan pernikahan itu. Dia tidak hanya harus tersenyum dan meminta maaf, tetapi dia juga harus meminta maaf dalam hatinya. Dia membenci You Ruiyuan sampai ke lubuk hatinya. 3 tahun lalu, putra mahkota Istana Timur, Long Yelin, digulingkan karena kehilangan dukungan. Sebagai guru besar putra mahkota, You Ruiyuan pasti terlibat. Lin Buei tidak melewatkan kesempatan untuk menendang seseorang ketika dia terpuruk. Dia mengikuti para pejabat istana dalam mendakwa You Ruiyuan dengan keras, yang secara langsung menyebabkan You Ruiyuan diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. Itu juga merupakan cara untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun demensia Lin An diketahui hampir semua orang di ibu kota, masih banyak orang yang datang untuk melamar. Tentu saja, mereka semua adalah pejabat rendahan, dan tidak ada yang benar-benar ingin menikahkan putri mereka dengan orang bodoh. Yang mereka minati hanyalah kekuasaan Menteri Pendapatan, Lin Buei. Hu Buei telah menjadi pejabat selama bertahun-tahun dan tentu saja menyadari niat sebenarnya dari geng ini. Meskipun ia pandai dalam oportunisme dan intrik, ia memandang rendah kelompok orang yang menjilat orang-orang berkuasa di hatinya. Ia menolak mereka semua. Meskipun putranya bodoh, ia tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Akibatnya, Lin An masih belum menikah pada usia 16 tahun. Hu Buei awalnya berencana untuk mendukung putranya yang bodoh seumur hidupnya. Jelas bahwa anak itu tidak dapat mencapai hal-hal besar dan membawa kehormatan bagi keluarga dengan kualifikasinya, tetapi di bawah perlindungannya, setidaknya ia dapat menjalani kehidupan yang aman dan bahagia tanpa kekhawatiran. Lin Buei bukanlah orang tanpa ambisi, tetapi sebesar apapun ambisinya, ia harus menundukkan kepala menghadapi kenyataan. Kebangkitan Lin An yang tiba-tiba mengejutkan Lin Buei dan menyalakan kembali ambisinya yang mendalam. Ia segera mengatur pernikahan untuk Lin An. Li Tianheng, Jie Dushi dari Jianan Sichuan, Dr. Guang Lu, Kepala Sensor Kementerian Perang, Wakil Perdana Menteri, Prefek Sizhou, Adipati Pendiri Sichuan, dan wilayah kekuasaan yang terdiri dari 3.000 rumah tangga, memiliki pangkat yang sama dengan Li Tianheng di Dakang. Meskipun Li Tianheng memiliki pangkat yang sama dengan Li Tianheng di Dakang, ia adalah seorang pejabat perbatasan sejati dan sangat dipercaya oleh putra mahkota saat ini, Long Yeking. Naik tahta sang putra mahkota akan menandai kebangkitan Li Tianheng menuju kekuasaan. Sebuah posisi di istana menuntut pemahaman yang mendalam tentang sejarah, kemampuan untuk memahami masa kini, dan, yang lebih penting lagi, pandangan ke masa depan. Inisiatif Lin Buei dalam mengusulkan aliansi pernikahan dengan keluarga Li didorong oleh tujuan politik ini. Hu Buei telah mengisyaratkan hal ini sejak lama pernikahan itu palsu, tetapi aliansi itu nyata. Keluarga Li memiliki seorang putri yang lumpuh dan, kabarnya, penampilannya buruk. Meski begitu, Li Tianheng tidak rela menikahkan putrinya dengan orang bodoh seperti itu. Namun, setelah memastikan bahwa tuan muda keluarga Lin tiba-tiba pulih kewarasan dan kemampuan berbicaranya,
Li Tianheng akhirnya setuju. Kedua keluarga bertukar tanggal lahir dan menetapkan tanggal pernikahan. Tanggal tersebut ditetapkan pada hari ke-6 bulan ke-10 kalender lunar, kurang dari 6 bulan lagi. Sebuah kontrak pernikahan membuat Lin An tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan santai yang ia idamkan bukan lagi mimpi. Bagaimana mungkin ia bahagia jika ia menikahi seorang wanita yang belum pernah ia temui sebelumnya, yang lumpuh di bagian bawah tubuhnya dan disebut-sebut sebagai wanita paling jelek di dunia? Jadi ketika Liang Dazuang menyinggung hal ini, Lin An merasa tidak senang. Ia menghela napas dan berkata, lebih baik tidak usah dibicarakan. Meskipun Liang Dazuang tampak bodoh, ia tidak bodoh. Ia sangat mahir membaca ekspresi orang. Kalau tidak, ia tidak akan dipercayakan tanggung jawab setinggi itu oleh keluarga Lin sebagai pelayan pribadi Lin An. Menyadari suasana hati Lin An yang sedang lesu, Liang Dazuang dengan hati-hati berkata, Tuan muda, cuacanya bagus hari ini. Bagaimana kalau saya pergi keluar bersama Anda untuk bersantai? Lin An mengangguk dan berkata, oke. Meskipun putra menteri pendapatan tidak membutuhkan upacara megah seperti genderang dan gong untuk menggiringnya, ia tentu membutuhkan rentetan teriakan dan jeritan yang tak henti-hentinya. Selain Liang Dazuang, ia ditemani oleh 3 pelayan. Semuanya mengenakan jubah biru dan topi kecil. Mereka berjalan di belakang Lin An, kepala mereka tegak dan dada mereka membusung, memamerkan kekuasaan mereka. Ungkapan rubah meminjam kekuatan harimau untuk menindas orang lain sangat tepat menggambarkan kelompok ini. Para pelayan menteri pendapatan, dakang, setidaknya sama baiknya dengan para hakim daerah tingkat 9. Para pelayan di pejabat tinggi memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Meskipun Lin An telah sadar kembali 6 bulan sebelumnya, ia membutuhkan waktu 4 bulan penuh untuk memulihkan kesehatan fisiknya. Tubuh yang dianugerahkan kepadanya tidaklah kuat, rapuh dan pucat, anggota tubuhnya lemas, dan energinya lemah. Keluarga Lin cukup kaya, memberinya makanan dan pakaian berkualitas setiap hari, tetapi ini seharusnya tidak menjadi pengalaman yang menghambat nutrisi. Alasan sebenarnya adalah Lin An telah takut sinar matahari selama 16 tahun terakhir, lebih suka bersembunyi di sudut-sudut gelap. Kurangnya sinar matahari dalam jangka panjang ini secara alami memengaruhi produksi vitamin D-nya, dan dengan demikian penyerapan kalsium tubuhnya. Ini berarti bahwa selama 16 tahun terakhir, ia tidak hanya kehilangan kemampuan otak tetapi juga menderita kekurangan kalsium. Selama 6 bulan terakhir, selagi Lin An diam-diam mengenal dunia baru, ia mulai melatih tubuhnya secara terencana dan terarah. Dengan sinar matahari yang cerah, udara segar, air yang murni dan bebas polusi, serta beragam makanan bergizi dan aman, Lin An melatih tubuhnya hingga mencapai tingkat yang bisa disebut bugar hanya dalam 4 bulan. Hanya mereka yang telah mengalami kematian yang menyadari pentingnya kesehatan bagi diri mereka sendiri. Tubuh adalah modal revolusi, sekaligus modal untuk menikmati hidup. Lin An berjalan di depan, mengenakan jubah biru dengan pola awan berbingkai perak di kerah dan mansetnya. Ia mengenakan ikat pinggang brokat lebar di pinggangnya dan topi kasa hitam dengan batu giok biru sebening kristal di dahinya. Tingginya 1,78 meter, yang mendekati 7 kaki 5 inci menurut standar pengukuran dakang. 1 kaki di sini sekitar 24 cm. Ia mengenakan sepasang sepatu bot berkuda bersol tipis. Meskipun disebut bersol tipis, tingginya sebenarnya 3 cm. Meskipun tidak sebagus sepatu bot resmi bersol tebal 7 cm yang secara khusus disesuaikan oleh tuannya untuk menambah tinggi badannya. Sepatu bot itu tetap memiliki efek peningkatan tinggi badan tertentu. Jadi tinggi badan Lin An secara alami melebihi 1,80 meter. Meskipun ia bukan yang paling menonjol di antara orang banyak, setidaknya ia dapat menyesuaikan diri dengan penampilan sosok yang anggun. Lin An tidak menunggang tandu ketika pergi, tetapi kuda adalah suatu keharusan. Hoover, sang pengantin pria yang namanya sama dengan seorang presiden Amerika, mengikuti di belakang dengan tongkat air dan api di satu tangan dan seekor kuda merah di tangan lainnya. Suara lonceng menarik banyak orang yang lewat untuk melihatnya. Lin An telah berulang kali berpikir bahwa tujuan Hoover ke sini hanyalah untuk menuntun kuda itu. Tuan muda keluarga Lin memiliki banyak kebiasaan aneh yang sulit dipahami. Misalnya, ia suka berbaring di halaman di bawah terik matahari, hanya mengenakan celana pendek, hingga bulu putihnya berubah menjadi coklat gandum. Ia juga menggali kolam di halaman belakang. Ia tidak memelihara ikan, udang, atau teratai di sana, melainkan membangun kolam persegi dengan batu biru. Setiap hari, ia akan berenang di kolam itu, membuat para pelayan dan dayang ketakutan hingga malu. Setiap kali mereka lewat, mereka akan berusaha menghindarinya. Jika tidak bisa, mereka akan menutup mata. Akibatnya, para pelayan dan dayang sering terluka parah akibat terbentur pilar. Yang paling keterlaluan, ia menggantungkan beberapa karung pasir dengan ukuran berbeda pada pohon besar di halaman. Dan saat ia tidak melakukan apapun, ia akan berlari menghampiri, menendang, dan meninju karung-karung itu seperti orang gila, dan tidak berhenti sampai ia kelelahan dan berkeringat. Keluarga Lin kaya dan berkuasa, dengan kereta kuda, sedan, dan ratusan kuda, tetapi Hoover memilih untuk berjalan kaki dalam beberapa kesempatan saat bepergian. Hoover hampir selalu menuntun kuda merah ini untuk pergi dan pulang,
dan ia jarang terlihat menungganginya. Di mata para pelayan keluarga Hu, tuan muda ini adalah orang yang suka menyiksa diri dan tidak tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Meskipun ia telah pulih kewarasannya dan dapat berbicara, pikirannya masih sangat abnormal. Bagi keluarga Hu, menjadi orang bodoh, bahkan jika ia menjadi gila, adalah hal yang dapat diterima dan membahagiakan. Setelah 16 tahun menjadi orang bodoh, apa yang bisa ia lakukan bahkan jika ia jahat? Danau Cuyun ramai dikunjungi wisatawan. Airnya sehalus cermin dan berwarna hijau zamrud. Sinar matahari sore menyinari permukaannya, menciptakan kilauan yang berkilauan. Deretan perahu dan kapal pesiar berlayar di permukaan danau. Sesekali burung camar yang terkejut terbang dari permukaan tempat mereka beristirahat, sayap putih mereka terbentang lebar, menciptakan lengkungan perak yang indah di langit musim semi yang hangat. Mata Lin An tertarik oleh pemandangan musim semi yang indah. Awan putih terpantul di danau. Ia melihat ikan-ikan berenang di antara awan putih dan burung-burung beterbangan di danau. Sesekali, suara sutra dan bambu yang merdu terdengar dari perahu anggrek dan perahu pesiar, sesekali diselingi tawa merdu balonceng perak. Di tengah cuaca yang begitu indah, para gadis yang telah terkurung di istana mereka yang dalam selama musim dingin tak kuasa menahan diri untuk keluar mencari udara segar dengan dalih bertamasya. Tak terhitung banyaknya mahasiswa yang bertamasya dan bertamasya di tepi danau, yang sering disebut-sebut sebagai pengalaman hidup. Tentu saja, ada juga beberapa pemuda kaya yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memanjakan diri atas nama menikmati hidup. Seorang pemuda yang sensual tentu saja menemukan gadis-gadis muda yang penuh cinta. Musim ini tentu saja merupakan waktu untuk romansa bermekaran. Lin An memandangi para wanita muda yang berlalu lalang, beberapa cantik dan menawan, beberapa lagi muda dan menawan, masing-masing berdandan glamor, penuh pesona feminin. Kemudian ia teringat putri dari keluarga Li, tunangannya. Konon, ia telah lumpuh selama 5 tahun dan penampilannya sangat buruk. Suasana hatinya, yang baru saja membaik saat melihat musim semi, tiba-tiba berubah suram. Jika ia benar-benar harus hidup dengan orang lumpuh seperti itu seumur hidupnya, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Kerumunan di depan tiba-tiba panik, orang-orang menghindar ke kedua sisi. Derap kaki kuda yang cepat bergema di udara musim semi yang hangat. Jalanan berbatu biru dan derap kaki kuda menciptakan irama yang berirama, dan rerumputan halus di kedua sisi jalan sedikit bergetar karena getarannya. Seorang wanita berbaju merah menunggang kuda merah menyala dan berlari kencang menuju Lin An. Ia berteriak sambil berlari, "Minggir, minggir!" Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Lin An. Lin An baru saja termenung, dan saat ia menyadarinya, sudah terlambat. Kuda itu hampir menabraknya, tetapi wanita berbaju merah itu lincah dan cekatan. Ia menggunakan tangannya yang seputih salju untuk menarik tali kekang. Kuda merah itu berhenti berlari, meringkik keras, dan mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi, hampir berdiri di tempat. Kuku kuda itu tiba-tiba mendarat di lantai batu biru dengan suara bang, yang keras dan hanya berjarak sekitar 2 kaki dari Lin An. Sungguh mendebarkan. Jika gadis itu ragu sejenak, kuda itu pasti akan menjatuhkan Lin An. Para pelayan di belakang Lin An begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Tugas mereka adalah melindungi tuan muda yang berharga ini. Jika terjadi sesuatu pada tuan muda ini, menteri pasti akan menguliti mereka hidup-hidup. Lin An juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Ia mendongak dan melihat gadis itu mengenakan seragam prajurit berlengan merah bergambar anak panah, jubah sutra brokat bermotif zamrud, celana panjang merah berlendir, rok kasa berongga berulir emas, sepatu bot berkuda hitam bersol tipis bersulam, dan sanggul di kepalanya. Rambut hitamnya terbagi 2 dan diikat di ubun-ubun. Rambutnya tergerai alami tanpa penyangga, diikat menjadi sanggul dan menjuntai di bahunya, seperti ekor burung layang-layang. Alis dan matanya indah, dan ia tampak sangat manis dengan pakaian ini. Ketika Lin An melihat ini, pikiran pertamanya adalah cantik. Karena ia telah menghabiskan 28 tahun tenggelam dalam pekerjaan dan bisnis, meninggalkan kehidupan cintanya kosong melompong. Karena ia tidak bahagia dengan pertunangannya, karena ia tergoda oleh cerahnya sinar matahari musim semi, karena semua orang menyukai keindahan, dan karena hormon pria yang telah ia tahan selama 2 kehidupan, ia menjadi sangat sensitif terhadap wanita cantik. Betapa indahnya jika Nona Li terlahir seperti ini? Lin An berpikir dalam hati, aku tidak keberatan tidur denganmu. Aku juga tidak keberatan menikah dan punya anak denganmu. Menjalani hidup sederhana dan santai akan menjadi hal yang baik. Wajah cantik gadis berbaju merah itu memerah, karena larinya yang liar tadi, dan juga karena tatapan penuh nafsu Lin An padanya. Ini adalah era yang menekankan bahwa seorang pria sejati harus bertindak sesuai perasaannya dan berhenti pada kesopanan, era yang tidak memandang apa yang tidak pantas, dan juga era di mana pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Wanita berbaju merah itu memang pemarah sejak awal. Pertama, Lin An menghalangi jalannya, lalu orang ini menatapnya dengan begitu leluasa sehingga amarahnya langsung berkobar. Ia mengangkat cambuk kudanya dan mencambuk Lin An, sambil memarahinya dengan genit, orang tak tahu malu. Apa yang bisa dilihat?
Lin An tidak menyangka wanita berbaju merah itu akan benar-benar menyerangnya. Ia buru-buru mengangkat lengannya untuk menangkis cambuk itu, tetapi cambuk itu justru mencambuk lengannya. Dengan sekali sentakan, mantel Lin An robek, meninggalkan bekas darah panjang di lengannya, yang terasa panas dan menyakitkan. Keempat pelayan itu, terkejut melihat pria berjubah merah berani menyerang tuan muda mereka, bergegas maju. Yang pertama menyerang adalah Liang Dazuang, pelayan pribadi Lin An. Ketika tuannya dalam bahaya, ia tentu saja bergegas maju. Pria berjubah merah itu adalah seorang prajurit yang terampil, cambuknya memiliki sentuhan ilahi, menyerang kemanapun ia menunjuk, membuat para pelayan merinding. Meskipun Hofer adalah orang terakhir yang bertindak, metodenya adalah yang paling cerdik. Untuk menangkap pencuri, pertama-tama kita harus menangkap pemimpinnya. Untuk menembak seseorang, pertama-tama kita harus menembak kudanya. Orang ini diam-diam berputar di belakang kuda merah, mengangkat tongkat air dan api, lalu memukulnya dengan keras di bagian tengah pantat kuda merah. Tongkat sepanjang 3 kaki itu langsung menembus hampir seluruh bagiannya. Kuda merah itu melompat dan meringkik kesakitan. Hofer telah beternak kuda selama bertahun-tahun dan sangat memahami temperamen kuda. Tidak mudah membuat kuda patuh, tetapi jika kuda itu tidak patuh, ia dapat menemukan ribuan cara untuk melakukannya. Meskipun perempuan berbaju merah mencambuk kuda dengan kuat, lebih mudah menghindari serangan daripada melindungi diri dari panah dari kegelapan. Ia tak pernah menyangka tunggangannya akan diserang. Ia tiba-tiba menjadi gila, dan sosoknya yang ramping terlempar keluar oleh kuda jahat itu, lalu terbang bagai awan. Lin An masih kesakitan akibat cambukan itu. Sebelum sempat pulih, ia mendengar wanita berbaju merah itu berteriak dan terbang menjauh dari kuda merah itu. Ia harus mengakui bahwa gerakan terbang wanita itu sungguh indah, bagaikan peri dari langit, melakukan serangkaian putaran anggun dan elegan di udara. Namun, betapapun hebatnya penerbangan itu, ia tetap harus mendarat. Gravitasi. Newton telah membuktikannya. Mata Lin An mengikuti sosok halus itu, berharap melihat wajahnya membentur tanah, memar dan bengkak. Siapa yang menyuruhmu memukulku? Marah. Lin An tampaknya sedang marah luar biasa akhir-akhir ini. Gadis berbaju merah itu tidak membiarkan Lin An mendapatkan apa yang diinginkannya. Jarak terbangnya melampaui imajinasi semua orang. Ia terbang dari kudanya, melintasi jalan berbatu biru, melintasi rerumputan hijau di tepi danau, dan langsung menuju Danau Cuyun yang berkilauan. Medical Path dan Food and Sex diblokir satu persatu, membuat merasa tak berdaya. Ini bukan pertama kalinya, dan semoga ini yang terakhir. Menengok kembali karir kepenulisan saya, Sanomia 1, 2, dan Chronicle semuanya mengalami nasib serupa. Klik ikon penulis Anda, jadilah anggota VIP, dan akhirnya, yang tersisa hanyalah Phantom Hunter. Pembaca lama tidak akan tahu saya telah menerbitkan buku baru, dan pembaca baru tidak akan mengenal saya, tua yang pekerja keras. Menderita kerugian paling dahsyat dalam badai ini, tak ada bandingannya. Seharusnya aku tak mengucapkan kata-kata pesimis seperti itu di hari peluncuran buku baru. Sebenarnya, ini bukan masalah. Tak lama lagi aku yakin sahabat-sahabat buku lama dan baru akan bersatu kembali. Aku sangat yakin kekuatan kita kali ini akan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah 6 tahun, saya kembali ke dunia sejarah. Banyak pembaca lupa bahwa pernah menulis sejarah. Tapi saya kembali. Seperti yang saya buktikan sendiri ketika memasuki kategori urban, mulai sekarang, akan ada tempat untuk saya di kategori sejarah. Terakhir, mari kita bicara tentang makanan dan seks. Jika larangan ini bisa dicabut, saya pasti akan melanjutkannya. Sebelum larangan makanan dan seks dicabut, mohon berikan semua dukungan Anda untuk Jiang Shan. Lin An berpikir, mungkinkah gadis ini semacam King Gong, mencoba memanfaatkan situasi dan melakukan Lingbo Weibu? Lagi pula, dia cantik, bahkan bulatnya pun sangat bergaya. Ketika gadis berbaju merah melihat danau di bawahnya, ia menjerit cukup keras hingga memekakan telinga banyak orang yang hadir. Lalu ia terjun ke Danau Cuyun sambil berbalik. Aksi menyelamnya kurang tepat, karena jelas pantatnya menyentuh permukaan air terlebih dahulu, menimbulkan cipratan air putih yang besar. Dua bebek yang sedang berenang mencari makan tak jauh dari situ terciprat air danau tanpa sengaja. Mereka menatap permukaan danau yang memercik dengan iba, memutar bokong mereka yang gemuk, dan berenang cepat menjauh. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Turis dari segala penjuru berbondong-bondong datang setelah mendengar berita itu. Mereka, termasuk para bangsawan, dan cendekiawan, menunjuk dan menggelengkan kepala ke arah tempat gadis berbaju merah jatuh ke air, tetapi tak seorang pun berinisiatif melompat ke air untuk menyelamatkannya. Tentu saja Lin An juga ikut masuk, dan 4 orang pelayan membantunya menerobos kerumunan di sekelilingnya dan sampai ke garis depan tepi danau, posisi yang sangat bagus untuk melihat. Percikannya sungguh dahsyat. Aku tak menyangka gadis berbaju merah yang jatuh ke air bisa menyebabkan keributan sebesar ini. Memang tabu dalam menyelam untuk memasukkan bokong ke dalam air. Jelas dia tak bisa menahan cipratannya. Jika dia berpartisipasi di Olimpiade dengan level seperti itu,
Para juri pasti akan memberinya 0 poin. Suara gemericik air terdengar, dan gadis berbaju merah muncul dari danau, rambutnya terurai. Tangannya menari-nari liar, kepalanya menggeleng seolah baru saja menelan pil. Tolong! Gulp! Gadis itu tidak berteriak, gulp! Ia bermaksud berteriak minta tolong. Tetapi sebelum sempat menyelamatkan nyawanya, ia menelannya dalam seteguk air danau. Jarak menciptakan keindahan, Danau Cuyun memang harus diapresiasi dari kejauhan. Terlalu dekat bukan hanya tak sedap dipandang, tetapi juga berbahaya, terutama bagi orang yang tidak memiliki tanah seperti gadis berbaju merah. Liang Dazuang terkekeh di samping Lin An dan berkata, "Tuan, gadis ini tidak bisa muncrat." Hofer mengerutkan kening, tanpa berpikir aneh. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba jatuh ke danau? Tentu saja dia tahu alasannya, tetapi tak seorang pun mau mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan masalah yang menyangkut nyawa manusia. Dua pelayan lainnya juga menyeringai, tawa mereka seperti Ska dan Freude. Bukan karena keluarga Lin kurang simpati. Siapa yang berani kalian, keluarga Hu, macam-macam dengan kami? Tahukah kalian siapa majikan kami? Pejabat tingkat 3 saat ini, Menteri Pendapatan, Tuan Hu. Kalian harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing. Beraninya kalian memukul tuan muda kami? Para pelayan pantas mendapatkannya. Tuan yang berkuasa sama berkuasanya dengan para pelayannya. Pejabat yang berkhianat seringkali memiliki pelayan yang jahat. Tak sedikit warga yang datang menyaksikan keseruan tersebut, bahkan ada yang berteriak, ada wanita cantik terjatuh ke sungai, cepat selamatkan dia. Pria yang berteriak paling keras berdiri di sebelah kanan Lin An. Sambil mendorong orang lain untuk melompat menyelamatkan pria itu, matanya tertuju pada Lin An, yang juga sedang menatapnya. Astaga An, kau berteriak sekeras-kerasnya, kenapa kau tidak melompat saja sendiri? Amarahmu begitu besar. Dulu aku tidak suka mengumpat. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah, orang-orang begitu berhati dingin, dan dunia begitu acuh tak acuh. Kepala gadis berbaju merah muncul kembali dari danau, dengan rambut acak-acakan dan tanpa jejak kecantikan serta keanggunannya. Ia tampak seperti hantu yang merangkak keluar dari lonceng tengah malam. Kali ini, ia bahkan tidak berteriak minta tolong, melainkan hanya bergumam. Lin An melihat sekeliling dan berkata, "Tolong!" Liang Dazuang menelan ludahnya, lalu menelannya. Lin Fu dan dua pelayan lainnya juga menelan ludah mereka, lalu menelannya 3 kali lagi. Keempat pelayan ini semuanya orang darat. Lin An tertekan dalam hatinya, astagaan, mereka semua sampah. Dasar idiot. Jadi Lin An hanya bisa melepas gaun panjang hijaunya dan sepatu bot tipisnya. Liang Dazuang segera melangkah maju dan meraih lengannya. Lalu berkata, "Tuan muda, airnya dalam dan berbahaya. Anda orang yang berstatus tinggi, jadi Anda tidak perlu mengambil risiko demi gadis nakal." Hofer dan ketiga pelayannya mengangguk. "Tenang saja," kata Lin An dengan marah. Ia segera menanggalkan pakaiannya hingga hanya tersisa celana pendek dan, di depan semua orang, melompat ke danau yang jernih. Liang Dazuang hanya berpura-pura menariknya. Ia tahu kehebatan renang tuan muda itu. Ia berenang bolak-balik di kolam yang baru digali keluarga Lin selama 1 jam setiap hari. Saat bersemangat, ia bahkan akan mengapung di permukaan dengan kaki terentang. Kemampuan berenang seperti ini jelas seperti bebek tua. Danau itu ternyata jauh lebih dangkal daripada yang diperkirakan Lin An. Ia berenang ke arah gadis berbaju merah dan melihat gadis itu masih meronta-ronta, meskipun jelas-jelas kelelahan. Kedalaman airnya hanya sekitar 2 meter. Tinggi gadis itu pasti setidaknya 1,65 meter. Jadi bagaimana mungkin ia tenggelam begitu menyedihkan, mengingat hidungnya yang baru saja hilang? Lin An menarik gadis itu keluar dari air dan menggendongnya secara horizontal, mondar-mandir di dasar danau sambil mendekati tepi danau. Gadis itu, yang kini jinak, terbaring tak bergerak dalam pelukan Lin An, satu lengannya menjuntai di udara seperti mayat. Sekelompok orang yang menyaksikan kegembiraan di tepi danau mulai berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah gadis itu telah tenggelam. Lin An tahu gadis itu tidak mati, hanya terseda air. Para perempuan yang menyaksikan kegembiraan itu tersipu dan memalingkan muka saat melihat pria berpolos dada itu berjalan ke tepi pantai. 4 bulan latihan Lin An telah membuahkan hasil. Kulitnya berseri-seri dan kemerahan, otot-ototnya terbentuk indah, berisi, elastis, dan bertenaga. Di era feodal ini, bahkan pria pun jarang memamerkan tubuh mereka di depan umum. Cuaca di bulan April masih agak dingin. Dan tak peduli apakah mereka mahasiswa atau tuan muda dari keluarga kaya, mereka semua mengenakan beragam jubah. Lengan baju yang berkibar menunjukkan keanggunan mereka. Setiap era memiliki standar estetikanya sendiri, tetapi apresiasi terhadap kecantikan fisik tetap abadi. Fisik berotot Lin An terpampang di depan umum, sebuah pemandangan yang jarang terlihat. Para perempuan yang menonton, meskipun malu-malu dan tidak senonoh, tetap bersemangat untuk melihatnya. Perempuan juga berhak menghargai keindahan dan hasrat untuk melakukannya. Semakin sembunyi-sembunyi mereka meliriknya, semakin memerah wajah mereka dan jantung mereka berdebar kencang.
Lebih dari 10 kapal pesiar juga berkumpul di area ini karena insiden mendadak ini. Banyak putri orang kaya dan putri pejabat yang bersembunyi di kapal pesiar mengintip punggung berotot Lin An melalui tirai mutiara dan tirai kasa. Air danau membasahi celana Lin An sepenuhnya, dan otot gluteus maximusnya yang kuat dan montok setengah tersembunyi dan setengah terekspos di bawah bokongnya, yang tentu saja membuat banyak wanita cantik berkibar. Para gadis pemberani telah mengangkat tirai mutiara untuk mengaguminya secara terbuka, dan banyak orang diam-diam telah menanyakan latar belakang Lin An. Lin An tidak berniat memamerkan hasil kebugarannya. Ia tidak pernah eksibisionis. Ia bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaiannya. Ia menggendong gadis berbaju merah ke bawah naungan pepohonan dan meminta 4 pelayan untuk membubarkan kerumunan. Keempat pelayan itu pun membelakangi Lin An dan gadis berbaju merah. Dokter memiliki hati yang baik. Meskipun Lin An memutuskan untuk tidak menjadi dokter lagi setelah ingatannya pulih, ketika ia benar-benar bertemu seseorang yang membutuhkan bantuannya, ia sama sekali tidak ragu. Hal pertama yang dilakukan Lin An adalah membuka ikatan rok gadis berbaju merah itu. Korset sedang populer akhir-akhir ini, dan pinggang gadis itu sudah cukup ramping, dan diikat sangat erat dengan ikat pinggang brokat bertahtakan emas selebar telapak tangan. Melepas ikat pinggang itu sungguh merepotkan. Liang Dazuang mengusir para penonton sambil diam-diam memperhatikan tindakan tuan muda. Ia melihat Lin An membuka ikat pinggang gadis berbaju merah. Tiba-tiba, ia sedikit bingung. Ini siang bolong, di depan semua orang. Tuan muda, kita harus punya integritas moral. Hanya orang bodoh yang berani melakukan hal seperti itu dalam situasi seperti ini. Melepas pakaian, langkah selanjutnya adalah melakukannya. Hofer menyampaikan pikirannya dan mengangguk pada Liang Dazuang, memberi isyarat untuk membujuknya. Namun Liang Dazuang balas mengangguk. Siapakah tuan muda itu? Dia hanyalah orang bodoh selama 16 tahun. Dia mungkin telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Kalau tidak, menteri tidak akan membiarkan mereka berempat mengawasinya dengan ketat. Namun, menteri hanya meminta mereka untuk memberikan perlindungan yang ketat, bukan untuk menghentikan tindakan tuan muda. Jadi lebih baik biarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Meskipun para penonton telah menjauh, mereka masih menyaksikan apa yang terjadi di sana dari kejauhan. Keempat pelayan itu memang kuat, tetapi mereka tidak mampu sepenuhnya menghalangi Lin An dan gadis berbaju merah. Ketika Lin An melepaskan ikatan roh gadis itu, seseorang melihatnya dan mulai menggerutu dengan marah. Beraninya kau melakukan hal tak tahu malu seperti itu di siang bolong? Apakah ada keadilan di dunia ini? Apakah ada hukum? Beberapa orang sudah tahu identitas Lin An lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Dia putra Menteri Pendapatan, Lin Buei. Kudengar dia bodoh. Bahkan jika orang bodoh berbuat salah, dia tidak perlu dipenjara. Konyol sekali. Ada yang menggumamkan umpatan, ada yang menunjuk, ada yang hanya diam dan menonton, dan ada yang menunggu untuk memanjakan mata. Tetapi tak seorang pun berani maju untuk menghentikan perbuatan jahat pelayan Lin An. Mereka menjauhkan diri dari masalah ini, dan bahkan beberapa patah kata kutukan pun sudah merupakan tanda kebenaran. Lin An membersihkan beberapa helai rumput air dari mulut gadis berbaju merah dan mencabut beberapa siput yang menempel di wajahnya. Membersihkan kotoran dari mulut dan hidungnya merupakan langkah yang penting. Melihat perut gadis itu sedikit membuncit, jelas ia baru saja minum banyak air danau. Maka, Lin An berlutut dengan satu kaki, menekuk kaki lainnya, dan meletakkan perut gadis itu di pahanya yang tertekuk. Ia kemudian menopang kepalanya, menundukkan wajahnya, dan meletakkan tangan lainnya di punggungnya. Orang-orang menyaksikan dari jauh. Meskipun pandangan mereka samar, mereka masih bisa melihat sang menteri menyelipkan kepala gadis bergaun merah di antara kedua kakinya. Astaga, sungguh tak tahu malu. Dia memaksakan diri pada gadis ini di siang bolong. Oh, sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tertahankan melihatnya. Namun, tak satu pun pemuda bangsawan dan cendekiawan yang menyaksikan memejamkan mata. Sambil menggumamkan umpatan dan kritik, mereka juga sedikit terhibur. Adegan ini sungguh sangat menegangkan. Di hari pertama penerbitan buku baru, pengunjungnya sedikit. Merasa sangat kecewa. Saya tidak bisa mempromosikannya di buku lama, jadi saya hanya bisa mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Sangat berterima kasih. Saudara-saudari, mohon rekomendasikan, klik, tandai, dan sebarkan. Terima kasih. Liang Dazuang diam-diam berbalik dan melihat, lalu cepat-cepat menutup matanya, mendesah dalam hatinya, Tuan muda, oh Tuan muda, Anda bersikap bodoh lagi. Gadis berbaju merah itu begitu tersiksa oleh tindakan Lin An hingga ia menyemburkan beberapa teguk air. Karena ia minum terlalu banyak air dan tekanan perutnya yang berlebihan, air itu menyembur keluar dengan deras, mengenai selangkangan Lin An tanpa terkecuali. Lagi pula, air itu dipanaskan hingga 37 derajat Celcius oleh suhu tubuh manusia, dan Lin An merasakan sedikit kehangatan di selangkangannya yang dingin dan basah. Setelah mengendalikan air, prosedur penyelamatan konvensional adalah pernapasan buatan, yaitu resusitasi mulut ke mulut. Lin An telah melakukan persiapan untuk hal ini, tetapi ketika hendak mempraktikannya,
Ia mendapati bahwa gadis berbaju merah telah pulih dari pernapasan spontannya. Meskipun lemah, berdasarkan tanda-tanda vitalnya saat ini, kondisinya seharusnya tidak serius. Oleh karena itu, Lin An tidak perlu terus-menerus melakukan hal-hal yang menantang konsep duniawi dan mengejutkan orang-orang yang melihatnya. Ia baru saja hendak menurunkan gadis itu dengan lembut. Di luar, derap kaki kuda yang cepat bergema, dan kerumunan itu menghindar. Kemudian, seorang pria kekar berwajah gelap berjubah brokat hijau berlari ke arah mereka, ditemani lebih dari 20 prajurit. Wajahnya pendek, alis tebal, mata oval, hidung pesek, dan bibir tebal. Meskipun tubuhnya tegap, raut wajahnya jelas-jelas buruk rupa. Menunggang kuda hitam, pria kekar itu meraung, "Wah!" Sekelompok orang lebih yang berjumlah 20 orang, berpakaian cemerlang dan menunggang kuda, begitu mengesankan sehingga kemanapun mereka pergi, para wisatawan ketakutan dan berhamburan, takut tidak dapat melarikan diri. Liang Dazuang adalah seorang pria berpengetahuan luas di ibu kota. Saat melihat pria berwajah gelap itu, ia langsung mengenalinya sebagai Tang Tiehan, putra sulung Tang Wenzeng, Menteri Garda Kekaisaran. Tang Tiehan adalah tokoh berpengaruh di ibu kota, memanfaatkan pengaruh ayahnya untuk diam-diam mengendalikan pasar kuda, mengambil untung darinya. Ia mempekerjakan sekelompok preman, mengintimidasi pasar, dan melakukan berbagai tindakan pengkhianatan. Pasar kuda itu tidak jauh dari Danau Cuyun, dan Liang Dazuang baru saja mendengar bahwa adiknya telah dilemparkan ke danau oleh sekelompok penjahat, lalu dibawa keluar dan dianiaya. Berbicara tentang penjahat, siapa lagi di pasar kuda yang berani menjadi lebih jahat daripada dirinya? Siapapun yang berani mengintimidasi adiknya adalah keinginan mati, tamparan di muka umum bagi keluarga Tang. Tang Tiehan segera mengumpulkan lebih dari 20 orang, bersenjata lengkap dan menunggang kuda, untuk menyelamatkan adiknya. Ketika Liang Dazuang melihat Tang Tiehan memimpin rombongan, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia buru-buru mengingatkan Lin An, "Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka di sini untuk membuat masalah." Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa, Lin An telah melihat keributan besar seperti itu. Hofer juga berkata, "Tuan, naiklah ke kudamu dan pergilah. Kami para pelayan akan menjaga bagian belakangmu." Ia berbicara dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, tetapi kakinya seperti sekam, dan suaranya memiliki nada yang khas. Meskipun para pelayan ini bugar secara fisik, mereka hanya memiliki sedikit pengalaman tempur, hanya mengandalkan posisi resmi tuan mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Dalam pertarungan, mereka mampu mengalahkan yang lemah, tetapi melihat lebih dari 20 orang tiba-tiba menyerang mereka, mereka praktis ketakutan. Lin An melirik kuda merah yang diikat di pohon. Sekalipun ia seorang penunggang kuda yang ahli, mustahil ia bisa lolos dari kejaran 20 orang itu. Namun Lin An sama sekali tidak takut. Ia menatap para prajurit pembunuh itu dan berkata dengan santai, "Kenapa kalian kabur?" Dakang juga seorang petugas penegak hukum. Liang Dazuang mencengkeram gagang pedangnya dan dengan berani melangkah maju untuk menghalangi jalan kelompok Tang Tiehan. Tiba-tiba ia meraung, bukan untuk menakut-nakuti lawannya, melainkan untuk memberi semangat. "Hei, siapa yang datang?" Tang Tiehan memimpin gerombolan prajurit berpakaian hitamnya bagaikan awan gelap, dan dalam sekejap mereka berada sekitar 1,5 meter dari Liang Dazuang. Sambil memegang gada kuningan, Tang Tiehan memutar bola matanya dan meraung bagai guntur, membuat Liang Dazuang ketakutan. "Aku Tang Tiehan, prajurit tak terkalahkan di Mashi. Astagaan kau, dasar bajingan buta. Beraninya kau mencuri adikku?" Liang Dazuang diam-diam mengerang. Situasi hari ini benar-benar rumit. Tuan muda ini benar-benar merepotkan. Liang Dazuang mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, "Banjir telah membanjiri kuil Raja Naga. Anggota keluarga tidak saling mengenal. Saudara Tang, tuan kita adalah Menteri Pendapatan, Tuan Hu. Beri dia sedikit muka." Di saat kritis, ia harus menyebutkan nama tuannya. Tang Tiehan melihat adiknya terbaring tak bergerak di rumputan, dengan Lin An setengah polos di sampingnya dan korset adiknya terlempar tak jauh. Ia tak tahu kejahilan macam apa yang baru saja dilakukan pria ini kepada adiknya. Ia sempat geram. Memangnya dia menteri atau bukan? Ayahmu pejabat, dan kakek kita juga pejabat yang diangkat oleh istana. Astagaan. Mendengar pria gendut berpakaian pelayan ini berani memanggilnya kakak, ia semakin geram. Bukankah ini kakek Hantong? Memikirkan hal ini, Tang Tiehan tidak peduli lagi. Ia menarik tali kekang dan kuda hitam itu mengangkat kukunya untuk memukul dada Liang Dazuang, membuat Liang Dazuang ketakutan hingga ia segera menghindar ke samping. Tang Tiehan mengangkat tongkat tembaga di tangannya dan menyerbu Lin An sambil meraung, seolah-olah ia akan menghancurkan Lin An hingga menjadi bubur dengan tongkat itu. Para pelayan, termasuk Liang Dazuang, semuanya ketakutan dan bersembunyi. Di saat kritis, sifat asli para pelayan ini terungkap. Masing-masing dari mereka sama penakutnya seperti tikus, dan tak satu pun dari mereka mau disalahkan atas majikan mereka. Para pelayan juga punya prinsip. Mereka lebih suka menjual tubuh mereka daripada nyawa mereka. Namun,
Lin An masih tersenyum. Sebuah belati tiba-tiba muncul di tangannya. Ujung tajamnya menyentuh lembut leher gadis berbaju merah yang seputih salju dan lembut itu. Kemudian, ia menatap Tang Tiehan sambil tersenyum dan berkata, "Percaya atau tidak, aku bisa menggorok leher adikmu dengan satu tebasan." Tang Tiehan, ketakutan, menarik tali kekang dengan kuat. Wu Liu meringkik panjang, kukunya terangkat tinggi, hampir melemparkan tubuh Tang Tiehan yang besar dari pelana. Ia sangat marah, tetapi terlalu ragu untuk mempertaruhkan nyawa adiknya. Ia mengancam, "Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari adikku, aku akan mencabik-cabikmu." Lin An menghela napas dan berkata, "Mengancamku? Aku tidak takut mati. Jadi kenapa aku harus takut ibumu mengancamku?" Ia menggerakkan belati di tangannya dan benar-benar memotong sehelai rambut panjang gadis itu. "Sehelai rambut? Aku akan memotong sehelai rambutmu saja." "Anda." Lin An menatap Tang Tiehan dengan dingin dan berkata, "Meskipun kamu tidak terlalu pintar, kamu harus belajar lebih jujur. Jika adikmu meninggal, itu karenamu. Aku khawatir hati nuranimu akan bermasalah seumur hidupmu. Kenapa kamu tidak mundur sekarang?" Pada saat ini, lebih dari 20 prajurit juga mengikuti dan mengepung Lin An dan kelompoknya. Lin An berdiri, menggendong gadis berbaju merah yang kebingungan itu, dengan belati di punggungnya, dan berkata dengan belati tersembunyi di balik senyumnya, "Turun dari kudamu, atau aku akan membunuh adikmu di depanmu." Lin An tahu dalam hatinya bahwa ia hanya mengancam. Jika pria berkulit hitam itu memimpin anak buahnya untuk maju, ia tidak akan melakukan apapun untuk melukai nyawa siapapun. Namun, ia memperhitungkan bahwa Tang Tiehan tidak akan berani melakukannya. Ia tidak menyangka bahwa Tang Tiehan, yang selalu menaati hukum, akan benar-benar menyandera orang. Dalam situasi saat ini, inilah satu-satunya cara untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Melihat Tang Tiehan masih belum menunjukkan tanda-tanda turun, Lin An berteriak, "Turun dari kudamu. Apa kau benar-benar ingin melihatku melakukan otopsi langsung?" Tang Tiehan tidak tahu apa itu otopsi langsung, tetapi ia ketakutan oleh teriakan Lin An. Ia melambaikan tangannya dengan cepat, memberi isyarat kepada semua orang untuk turun. Setelah menerima perintahnya, para prajurit turun satu demi satu. Lin An memerintahkan anak buahnya untuk membawa 3 ekor kuda, menyerahkan gadis berbaju merah itu kepada Liang Dazuang, dan memintanya untuk terus memeganginya dengan pisau di lehernya, sementara dia naik ke atas kuda merah. Tang Tiehan berkata, "Lepaskan adikku." Lin An tertawa dan berkata, "Lepaskan dia? Haha, aku akan memikirkannya matang-matang saat pulang nanti." Ia mengangkat cambuknya dan menunggang kudanya menuju rumah Shangshu. 4 pelayan menunggang kuda curian, menangkap gadis berbaju merah itu, dan mengikuti Lin An dari dekat. Melihat mereka melarikan diri bersama adik perempuannya, Tang Tiehan buru-buru menaiki kudanya dan memimpin anak buahnya mengejar. Para penonton bersorak kegirangan, sementara yang lain berjalan tertatih-tatih untuk menyaksikan kehebohan itu. Sesaat, kerumunan dipenuhi keriuhan, hanya satu suara yang berteriak, "Seorang pengantin wanita telah diculik. Seorang pengantin wanita telah diculik. Putra Menteri Pendapatan telah menculik seorang rakyat jelata." Lin An tak kuasa menahan kegembiraan saat mendengar teriakan orang banyak. Merampok seorang wanita. Haha, lumayan juga jadi pangeran jahat yang merampok seorang wanita. Danau Cuyun tidak jauh dari rumah Shangshu, dan Lin An beserta kelompoknya sudah familiar dengan rute tersebut. Meskipun kelompok Tang Tiehan terus mengejar, mereka tidak berani mendekat, karena takut membuat Lin An marah dan adiknya terbunuh hanya dengan sekali pukul. Mereka hanya bisa berteriak, mengancam, membujuk, dan menipunya dari belakang, menggunakan segala macam tipu daya. Namun, Lin An tetap acuh tak acuh dan menyaksikan tanpa daya orang-orang ini menculik adiknya dan membawanya ke rumah Shangshu. Tang Tiehan memimpin anak buahnya ke pintu belakang yang sudah tertutup rapat. Beberapa pelayan mengunci pintu dari dalam. Tang Tiehan berteriak, "Lin An, dengarkan aku, ayahku adalah menteri pengawal kekaisaran. Jika kau berani menangkap adikku, asalkan dia melaporkanmu kepada kaisar, aku akan memastikan semua anggota keluargamu dipenggal." Saat berbicara, ia tidak menyangka bahwa ayahnya akan mudah bertemu kaisar dengan pangkat resminya. Begitu mereka kembali ke rumah Shangshu, pelayan itu langsung bersemangat kembali. Lin An memerintahkan anak buahnya untuk mengikat gadis berbaju merah yang masih kebingungan itu. Ia baru saja melihat betapa panas dan ganasnya gadis itu. Ia sedikit banci dan masih terbakar rasa sakit akibat cambuk yang baru saja diberikannya. Mendengar Tang Tiehan terus-menerus meludah dan mengumpat di luar, Lin An tertawa dan berkata, "Apa maksudmu dengan Menteri Garda Kekaisaran? Bukankah dia hanya seorang penjaga kuda?" Ia bertanya kepada Liang Dazuang, "Apa pangkat Menteri Garda Kekaisaran?" Liang Dazuang berbisik, "Tingkat ke-6. Lalu ia berbisik dengan nada menyanjung, "Guru, ini tingkat ketiga." Kata-katanya penuh kebanggaan. Lin An menghitung dengan jari dan mendapati bahwa ayahnya adalah pejabat tingkat 3. Perbedaan antara kedua keluarga itu tidak sedikit. Seorang pejabat tingkat tinggi bisa meremukkan seseorang sampai mati.
Ayahku bisa meremukan ayahmu berkeping-keping dalam hitungan menit dengan jabatan resminya. Lagi pula, Hofer lebih tua dan lebih berpengalaman. Ia tahu bahwa memperkosa perempuan adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hukum dakang. Ia berbisik, Tuan Muda, jika orang tua itu tahu tentang ini, ia pasti akan menyalahkan Anda. Jika benar-benar terbongkar, reputasi Anda akan tercoreng. Lagi pula, Anda baru saja bertunangan dengan Nona Lee. Jika sampai ke telinga mereka, apa yang dikatakan Hofer memang benar. Ia mungkin mengatakannya secara tidak sengaja, tetapi para pendengar pasti akan menganggapnya serius. Lin An telah mengkhawatirkan pernikahan ini selama beberapa hari terakhir. Mendengar apa yang dikatakan Hofer, ia memutuskan untuk bertindak keras. Bagaimana jika aku menculik seorang wanita secara paksa? Bagaimana jika reputasiku hancur? Aku bertekad untuk menghancurkan reputasiku. Selama aku tidak melakukan kesalahan besar, hal terburuk yang bisa terjadi adalah teguran. Karena ayahku adalah pejabat tingkat 3, masalah sekecil itu seharusnya bisa diatasi. Aku hanya menculik pengantin wanita, aku akan memberitahu keluarga Lee, aku akan menghancurkan pernikahan ini. Mencarikan istri untukku dengan seorang lumpuh yang sangat buruk rupa itu mustahil. Dulu, Lin An memang memiliki perasaan yang baik terhadap ayahnya, Menteri Pendapatan, karena bagaimanapun juga, ia hidup berkecukupan. Namun, sejak Lin Buei mengatur pertunangannya, Lin An langsung menyadari bahwa ayahnya memperlakukannya sebagai pion politik dan sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaan pribadi putranya. Dengan pemikiran ini, Lin An tentu saja tidak takut membesar-besarkannya. Ia tertawa terbahak-bahak, menggendong gadis berbaju merah yang masih tertidur di lantai, dan berjalan menuju kamarnya. Para pelayan menatap punggungnya dengan takjub. Mereka akhirnya menyadari bahwa tuan muda ini sama sekali tidak bodoh, tetapi ia jelas sangat licik. Hofer menyikut Liang Dazuang dengan lengannya dan berkata, "Dazuang, pergi dan bujuk dia." "Mengapa kamu tidak pergi?" Tang Tiehan begitu cemas hingga ia menggaruk kepala dan pipinya, berdiri di luar dan berteriak tanpa henti. Ia bahkan menyuruh seseorang membawakan sepotong kayu dan hendak menggedor pintu. Anak buahnya tidak semuanya bodoh. Salah satu dari mereka menghentikannya dan berkata, "Saudaraku, ini adalah rumah Shangshu. Jangan memaksa masuk." Shangshu Lin adalah dewa kekayaan dakang dan sangat disayangi oleh kaisar saat ini. Tang Tiehan berkata dengan marah, "Ayahnya seorang pejabat, begitu pula ayahku. Dia menculik adikku, dan dia tidak takut menghadapi kaisar untuk berdebat." Pria itu mendesah dan berkata, "Dia pejabat tingkat 3. Tang Tiehan mendengar sindiran pria itu, jelas sebuah bantahan bahwa ayahnya lebih rendah daripada pria itu. Ia menampar wajah pria itu, membuatnya berputar-putar. Setelah melampiaskan amarahnya, Tang Tiehan sedikit lebih tenang. Meskipun pemarah dan tidak sabar, ia tidak bodoh. Ia tahu ayahnya adalah pejabat tingkat 6, lebih dari satu tingkat di bawah pria itu. Bahkan pintu belakang rumah Shangshu jauh lebih megah dan megah daripada pintu depannya. Di daerah Mashi, Tang Tiehan selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Ia tidak menyangka akan ditindas hari ini, dan ia sangat marah. Bawahannya menyarankan agar mereka mengirim seseorang untuk memberitahu ayahnya, Tang Wensen, Menteri Garda Kekaisaran, terlebih dahulu, lalu mengirim keluarganya ke prefektur Jingzhou untuk menabuh genderang dan berunjuk rasa. Mereka pikir hari ini mereka punya semua alasan dan keluarga Tanglah yang ditindas, jadi mereka tidak takut memperburuk keadaan. Keluarga Tang memiliki 3 putra, tetapi hanya satu putri, Tang Qingxuan. Ia dianggap sebagai kesayangan Tang Wenzeng, Menteri Pengawal Kekaisaran. Ketiga saudara laki-lakinya juga sangat menyayanginya. Akibatnya, gadis ini tumbuh menjadi sosok yang arogan dan sulit diatur. Seandainya ia tidak begitu arogan dan suka berlarian di jalan serta mencambuk orang-orang yang tidak sependapat dengannya, ia tidak akan mengalami kesulitan seperti sekarang ini. Ketika Tang Tiexin, putra ketiga keluarga Tang, menabuh genderang untuk memprotes ketidakadilan yang dialaminya di prefektur Jingzhou, pengadilan hendak dibubarkan. Menteri Pendapatan Lin Buei duduk di keretanya, merenungkan pernikahan antara keluarga Lin dan Li. Li Tianheng mendapatkan kepercayaan dari putra mahkota Long Yeking, karena pernah menyelamatkan sang pangeran dari seorang pembunuh, sebuah tanda terima kasih yang mendalam. Kaisar, yang kini berusia 63 tahun, jelas-jelas mengalami penurunan kesehatan dan energi. Ia telah berulang kali menyatakan niatnya untuk menyerahkan tahta kepada putra mahkota, mengisyaratkan bahwa kenaikan tahta sang pangeran sudah dekat. Dapat diprediksi bahwa selama Long Yeking naik tahta, Li Tianheng pasti akan diberikan posisi penting. Sebagai kerabat Li Tianheng, meskipun ia tidak dapat berkembang lebih jauh, ia dapat memastikan posisinya saat ini tetap stabil seperti Gunung Tai. Memikirkan hal ini, Lin Buei tak kuasa menahan senyum penuh arti di sudut bibirnya. Namun, ketika ia teringat putri Li Tianheng yang lumpuh dan jelek, lalu teringat putranya yang tiba-tiba kembali waras, Lin Buei merasa sedikit bersalah. Membiarkan putranya menikah dengan putri keluarga Li sungguh tidak adil baginya. Tetapi demi masa depan dan status keluarga Hu, ia hanya bisa mengorbankan kebahagiaan pernikahannya sendiri.
Ada alasan lain yang kurang diketahui di balik tindakan Lin Buei. Ia pernah menyinggung Long Yeking, putra mahkota Dakang saat ini, yang selalu meremehkannya. Meskipun Lin Buei telah berusaha mati-matian selama bertahun-tahun, tampaknya upaya itu tidak banyak berpengaruh. Kaisar yang baru mengganti menterinya, dan ia khawatir kaisar yang baru akan melancarkan pertumpahan darah. Ia tidak hanya akan kehilangan jabatannya, tetapi juga nyawanya. Lin Buei terkesiap. Untungnya, ia punya jalan keluar. Dengan koneksi Li Tianheng, keluarga Lin seharusnya aman. Derap kaki kuda yang cepat terdengar ke arahnya, dan Lin Buei mendengar suara para penjaga di luar menghunus pedang. Kedua pengawal pribadinya adalah ahli kelas 1, dan kewaspadaan mereka sungguh luar biasa. Penjaga Lin Tianxiong berteriak, "Siapa di depan? Beraninya kau menghalangi kereta Tuan Hu?" Dari nada suaranya, terbukti bahwa ia telah mengenali identitas orang tersebut. Setidaknya ia yakin bahwa pangkat resmi pihak lain lebih rendah dari Lin Buei. Kalau tidak, ia tidak akan berani berbicara sesombong itu. Jabatan memiliki pengetahuannya sendiri. Derap kaki kuda tiba-tiba berhenti, dan sebuah suara cemas namun penuh hormat terdengar dari depan. Berkata, "Hamba yang rendah hati, Tang Wenzeng, memiliki masalah mendesak untuk disampaikan kepada Tuan Hu." Hu Buei perlahan menyingkap tirai di depan kereta dan melihat Tang Wenzeng, Menteri Garda Kekaisaran, turun dari punggung kuda yang diselimuti salju. Meskipun Garda Kekaisaran merupakan salah satu dari 6 kementerian, ia berada di bawah Kementerian Perang dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Kementerian Pendapatan, yang dipimpin oleh Lin Buei. Tang Wenzeng hanyalah seorang pejabat rendahan berpangkat 6, tetapi ia terkenal di ibu kota. Ia unggul dalam seni pemilihan kuda, sehingga ia dikenal sebagai pengintai kuda kontemporer. Zhang Zize, Menteri Perang, sangat bergantung padanya, dan keduanya adalah teman dekat secara pribadi. Tang Wenzeng bertubuh tinggi, berbahu lebar, dan berkulit gelap, suatu sifat yang diwariskan kepada ketiga putranya. Namun, putrinya, Tang Qingxuan, berkulit cerah dan berwajah cantik. Siapapun yang pernah melihatnya secara langsung tidak akan percaya bahwa Tang Tua bisa melahirkan putri secantik itu. Namun, temperamen Tang Qingxuan sangat mirip dengan Tang Wenzeng. Turun dari kuda adalah hal yang wajar bagi seorang pejabat tingkat 6 yang bertemu dengan pejabat tingkat 3. Meskipun Tang Wenzeng memiliki temperamen yang berapi-api dan menyimpan kebencian yang mendalam terhadap karakter dan reputasi Lin Buei, ia tetap bersikap hormat di permukaan. Para pejabat di ibu kota ini sangat memahami seluk-beluk dunia kepegawaian. Untuk mempertahankan posisi yang kokoh di istana yang bergejolak, seseorang harus terlebih dahulu belajar untuk rendah hati dan mengelak. Sekalipun kebencian membara di dalam, seseorang tidak boleh menunjukkannya di permukaan. Dengan pisau yang tergantung di atas kepalanya, ia membiarkan amarahnya membara. Tang Wenzeng turun dari kereta, tetapi Lin Buei tidak bergerak sedikit pun untuk keluar dari kereta. Ia tersenyum dan berkata, "Lalu siapa aku? Ternyata aku saudara Wenzeng. Sudah lama kita tidak bertemu." Ia tidak bertanya apa yang ingin Tang Wenzeng temui, tetapi ia sudah tahu itu adalah dirinya. Sebagai Menteri Pendapatan Dakang, Lin Buei mengawasi wilayah, tanah, pendaftaran rumah tangga, perpajakan, gaji, dan semua urusan keuangan Dakang lainnya. Ia memegang kekuasaan yang sangat besar. Mengawasi pencetakan koin, Balai Qianfa dan Biro Baokuan, 3 perbendaharaan Kementerian Pendapatan, dan Changchang Yamen, yang mengawasi operasi kekayaan dan pengangkutan biji-bijian. Lin Buei adalah dewa kekayaan Dakang yang tak terbantahkan. Menurut Lin Buei, Tang Wenzeng kemungkinan besar ingin meminta bantuannya untuk pengeluaran keuangan. Kaisar sebelumnya telah menyerahkan urusan peternakan kuda Junshan kepada Tang Wenzeng, dan Lin Buei lah yang turun tangan untuk menyelesaikan pendanaan pembangunan peternakan kuda. Tang Wenzeng melemparkan kendali kepada para pengikutnya, merasa khawatir dan marah. Lin Buei mungkin tidak tahu bahwa putranya telah menculik putrinya. Tang Wenzeng cukup tenang. Ia melangkah maju beberapa langkah, datang ke depan kereta, mencondongkan tubuh ke dekat Lin Buei, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Bahkan Lin Buei, yang dikenal karena ketenangannya, tak kuasa menahan diri untuk memucat ketika mendengar kata-kata Tang Wenzeng. Bagaimana mungkin? Putranya benar-benar melakukan hal seperti itu? Sebenarnya, Lin Buei tidak terlalu mengenal putranya. Bukan karena ia tidak cukup peduli padanya. Dari kecil hingga dewasa, ia telah melakukan segala yang mungkin untuk memastikan kenyamanan putranya. Sayang sekali putranya lahir dengan demensia, dan ayah dan anak itu tidak pernah berkomunikasi. Baru 6 bulan yang lalu anak itu tiba-tiba pulih dan dapat berbicara, tetapi perilakunya sangat aneh, dan ayah dan anak itu jarang berkomunikasi. Lin Buei senang, tetapi ia juga merasa bahwa ini cukup aneh. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah anugerah dari Tuhan. Hu Buei berusia 35 tahun ketika ia memiliki putra ini, dan istrinya, Lin Yang, baru saja melahirkan anak ini seumur hidupnya. Meskipun Lin Buei seorang pengkhianat, ia sangat baik kepada istri dan keluarganya. Hingga hari ini, perasaannya terhadap istrinya tetap tidak berubah, ia tidak pernah mengambil selir,
dan ia tidak pernah memiliki hubungan emosional dengan wanita lain. Selama waktu ini, istrinya telah kembali ke kampung halamannya di Nanjing, dan ia sibuk dengan urusan pemerintahan, mau tidak mau mengabaikan urusan putranya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa peristiwa sebesar itu akan terjadi hanya 5 hari setelah istrinya pergi. Lin Buei mau tidak mau merasa sedikit gelisah, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah seorang menteri veteran dari 2 dinasti dan sangat licik. Ekspresinya segera kembali tenang, dan ia berkata kepada Tang Wenseng, "Saudara Wenseng, silakan masuk ke kereta dan biarkan saya menjelaskan." Hati Tang Wenseng seperti terbakar api saat ini. Ia berharap bisa terbang ke keluarga Lin dengan sayapnya dan menyelamatkan putrinya dari cengkeraman si penjahat. Namun, ia lebih tahu identitas pihak lain. Lin Buei adalah pejabat tingkat 3 di Kementerian Pendapatan saat ini. Ia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh pejabat tingkat 6 seperti dirinya. Sekalipun ia benar, ia tidak akan berani melaporkannya kepada kaisar dengan gegabah. Terlebih lagi, putrinya masih lajang. Jika masalah ini menjadi masalah besar, sekalipun ia berhasil menyelamatkan putrinya, ia takut reputasi putrinya akan hancur. Semakin Tang Wenseng memikirkannya, semakin sedih dan semakin dendam ia. Namun, betapapun besarnya kebencian yang ia rasakan, ia harus menahan amarahnya dan naik ke kereta. Lin Buei kemudian memanggil pengawal pribadinya, Lin Tianxiong, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Setelah menerima perintah, Lin Tianxiong segera memacu kudanya menuju Changshu Menshan. Setelah Lin Buei mengatur semua ini, ia menoleh ke arah Tang Wenseng dan berbisik, "Saudara Wenseng, aku pasti akan mengungkap masalah ini sampai tuntas, kau tak perlu khawatir." Ia memang bermaksud mengungkap masalah ini sampai tuntas, dan ia tidak mengatakan akan memberimu penjelasan. Tang Wenseng mengumpat dalam hati, "Apa yang sedang kau selidiki? Semuanya ada di depan mataku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Putriku diculik oleh anak harammu, dan sekarang aku tidak tahu bagaimana keadaannya." Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba teriris, dan berkata dengan sedih sekaligus marah, "Tuan Hu, ayo kita kembali dan lihat." Karena jabatan tinggi Lin Buei, ia harus menahan amarahnya. Kereta-kereta mulai bergerak lagi. Lin Buei telah mengirim Lin Tianxiong kembali terlebih dahulu agar ia bisa menyelidiki masalah ini. Jika apa yang dikatakan Tang Wenseng benar, ia pasti bisa menghentikan putranya yang bodoh itu melakukan hal bodoh. Ia telah menculik seorang putri dari keluarga terhormat, dan ini bukan gadis biasa, melainkan putri seorang pejabat kekaisaran. Jika masalah ini menjadi masalah besar, itu tidak akan menguntungkan keluarga Hu. Sekalipun kaisar memihaknya, ia tetap tidak benar. Lin Buei tahu betul hal ini. Saat itu, suasana di rumah Changshu sudah sangat kacau. Tang Tiehan awalnya membawa lebih dari 20 orang. Setelah saudara keduanya, Tang Tiecheng, mendengar hal ini, ia mengumpulkan lebih dari 50 saudara dan teman-temannya dan bergegas datang. Meskipun Tang Tiehan adalah saudara tertua dalam keluarga, Tang Tiecheng adalah yang paling berani di antara ketiga bersaudara itu. Setelah Tang Tiecheng tiba, ia membawa saudara-saudaranya ke pintu belakang dan membanting pintu dengan tinjunya. Tang Tiehan berkata kepada Tang Tiecheng, "Kakak kedua, aku sudah mengetuk pintu lama sekali, tapi tidak terbuka." Harus diakui, kualitas pintu Changshu Menshan memang bagus. Tang Tiecheng memelototi kakak tertuanya dengan marah. Setelah mendengar hal ini, ia menjadi sangat marah hingga mulai mengumpat dan bahkan memarahi kakak tertuanya. Tang Tiehan membawa lebih dari 20 orang dan benar-benar menyaksikan putra Lin Buei yang bodoh menculik adik perempuannya. Ini sungguh bodoh, sangat bodoh. Tang Tiecheng melambaikan tangannya dan berteriak, "Tebang pohon, dobrak pintunya." Anak buahnya segera berbalik untuk menebang pohon, dan sekelompok orang pergi mencari tangga. Tang Tiehan datang ke sisi saudara keduanya dan berbisik, "Saudara kedua, apakah ini rumah Changshu?" Amarah Tang Tiecheng berkobar, dan ia meraung, "Ada apa dengan rumah Changshu? Kalau kaisar saja berani mencuri adikku, aku akan menghajarnya." Ketiga putra keluarga Tang itu lebih mudah marah daripada yang sebelumnya. Dan ketika mereka marah, mereka tidak akan peduli dengan kerabat mereka. Tang Tiehan segera menutup mulutnya. Jika kabar ini sampai tersebar, akan jadi bencana. Tang Tiecheng melepaskan diri dari cengkeramannya dan meraung, "Semua orang di dalam, dengarkan. Kalau kalian berani macam-macam, aku akan bakar rumah Changshu MU." Lebih dari selusin pelayan keluarga Hu, yang menjaga kompleks, berkumpul di pintu belakang. Mendengar keributan di luar, mereka menjadi sangat gugup. Liang Dazuang memanjat tembok dengan tangga dan melihat lebih dari 100 orang mengelilingi pintu belakang. Banyak di antaranya sedang menebang pohon. Di kejauhan, beberapa pria yang membawa tangga mendekat. Liang Dazuang segera turun dan berkata kepada para pelayan di sekitarnya, "Ini mengerikan. Mereka meminjam tangga dan menebang pohon. Sepertinya mereka sedang merencanakan serangan." Hofer menggosok-gosok tangannya dengan cemas. "Apa yang harus kulakukan? Tuan belum kembali dari istana, dan istrinya kebetulan kembali ke kampung halamannya. Baru-baru ini, semua urusan di rumah Changshu ditangani oleh pengurus rumah tangga tua Lin An,
Tetapi Lin An kebetulan sedang sakit di tempat tidur hari ini. Adapun si pembuat onar, dia mungkin sudah bersenang-senang sekarang. Seluruh rumah Shangshu berantakan. Saat beberapa orang sedang mendiskusikan rencana tersebut, sebuah tangga telah dipasang di dinding luar. Liang Dazuang memimpin beberapa pelayan dan dengan cepat memanjat dinding. Dengan tongkat di tangan mereka menghalangi sekelompok orang yang ingin memanjat dinding. Liang Dazuang dan seorang pelayan lainnya bekerja sama untuk membalikan tangga di dinding halaman. Dan kedua orang yang berada di tangga itu jatuh sambil menjerit. Tang Tiecheng begitu marah hingga matanya berkobar-kobar. Pada saat itu, sebuah pohon besar ditebang. Lebih dari 10 orang memungut pohon itu dan meneriakkan slogan-slogan, bergegas menuju pintu belakang rumah Shangshu. Hofer memimpin selusin pelayan untuk menggunakan berbagai alat untuk memblokir pintu belakang. Bang! Terdengar suara dentuman keras, dan pintu belakang terguncang hingga terbuka. Debu beterbangan kemana-mana. Kedua pelayan itu, yang tak mampu menahan guncangan hebat, jatuh tersungkur ke tanah. Kemarahan Tang Tiehan juga menular pada saudaranya. Ia melepas bajunya, memperlihatkan otot-ototnya. Ia mengikuti dan memungut batang pohon itu, sambil meraung, "Persetan dengannya, pukul dia." Liang Dazuang sudah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ia terhuyung-huyung menuruni tangga dan berkata dengan panik, Aku akan pergi melindungi Tuan Muda." Sekelompok pelayan menatap pria ini dengan penuh kebencian. "Astagaan, kau mau kabur? Bisakah kau menemukan alasan yang lebih tak tahu malu?" Bang! Ledakan kedua menggetarkan bumi. Dengan upaya bersama semua orang, ujung batang pohon yang tebal itu menghantam pintu belakang rumah Shangshu dengan keras. Panel pintu yang kokoh dan berat tak mampu lagi menahan benturan dahsyat itu. Bautnya patah, dan panel pintu jatuh berhamburan menjadi awan debu, menimpa ketiga pelayan yang tak sempat melarikan diri. Jeritan terus terdengar di lokasi kejadian. Dua bersaudara Tang Tiehan dan Tang Tiecheng, berpolos dada, muncul dari balik awan debu tebal bagai menara besi yang menjulang tinggi. Bagi para pelayan, mereka tampak seperti dewa yang turun dari surga. Di belakang mereka, hampir 100 pria gagah berani dan bersemangat lainnya mengikuti, seolah turun dari surga. Kedua bersaudara itu, yang diliputi amarah, bertekad untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Lin hari ini. Meskipun Lin An tinggal di halaman dalam, suara gaduh di luar begitu keras sehingga ia pasti mendengarnya. Ia menggendong Tang Qingxuan kembali ke kamarnya, dan begitu ia membaringkannya di tempat tidur, gadis itu pun terbangun. Dari keempat anak keluarga Tang Qingxuan adalah yang paling berani dalam hal emosi. Ia membuka mata dan mendapati dirinya terikat seperti pangsit, terbaring basah kuyup di ranjang yang asing. Ia begitu ketakutan hingga berteriak, tetapi Lin An langsung menutup mulutnya dengan tangannya begitu suara itu keluar. Lin An mengacungkan belati di depan matanya dan berkata, "Jika kau berani berteriak, aku akan memotong wajahmu." Itu adalah ancaman, benar-benar ancaman. Bahkan jika ia benar-benar memintanya untuk memotong wajahnya, ia mungkin tidak tega melakukannya. Namun, intimidasi masih cukup efektif. Gadis mana di dunia ini yang tidak peduli dengan penampilannya? Mengatakan bahwa menghancurkan penampilannya akan lebih efektif daripada membunuhnya adalah ide yang bagus. Tang Qingxuan menggigit bibirnya dan mengerjap. Melihat Lin An perlahan melepaskan tangannya, ia akhirnya berhenti berteriak dan berbisik, "Apa yang ingin kau lakukan?" Lin An terkekeh dan duduk di kursi berlengan di seberang tempat tidur dengan satu kaki disilangkan. Ia belum sempat memakai bajunya, dan saat ia menyilangkan kaki, ia mendapati Tang Qingxuan tiba-tiba menutup matanya. Wajahnya yang cantik memerah, dan ia tampak sangat malu dan menawan. Lin An kemudian menyadari bahwa ia telah berlari jauh-jauh setelah merampok seseorang, dan ia bahkan tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Tindakan tak disengaja ini kemungkinan besar akan mengekspos dirinya sendiri. Ia terbatuk dan berkata, "Pertanyaan bodoh. Aku yang membawamu ke sini, menurutmu apa yang ingin kulakukan?" Lin An merasa dirinya tidak sehina itu. Ia jelas ingin mengatakan sesuatu yang kejam dan keji, tetapi pada akhirnya ia tak bisa mengatakannya. Tang Qingxuan membuka mata indahnya, menatap Lin An dengan marah, dan berkata, "Kau ingin merebut istriku? Kukatakan saja, ayahku adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran, Tang Wenzeng, Menteri Pengawal Kekaisaran. Jika kau berani bersikap kasar padaku, hati-hati atau ayahku akan melaporkanmu kepada Kaisar dan mengeksekusi seluruh keluargamu." Lin An menatap gadis itu dan berpikir, "Kau kejam sekali. Apa yang kulakukan padamu? Apa kau mau membunuh semua anggota keluargaku? Bajingan mana yang mengikatnya seperti ini?" Lekuk dan lekukannya sangat jelas, sangat profesional. Aku baru pernah melihat ikatan seperti ini di film porno Jepang sebelumnya. Melihatnya menatapnya, Tang Qingxuan tak kuasa menahan rasa panik. Seberani apapun dia, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang gadis. Terlebih lagi, dia terikat seperti pangsit dan tak berdaya melawan. Lin An berkata, "Apakah Menteri Garda Kekaisaran orang penting? Dia hanya seorang penggembala kuda. Anda
Lin An hendak menjatuhkan kesombongan Tang Qingxuan ketika dia mendengar suara Liang Dazuang yang terengah-engah di luar tuan muda. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Lin An menarik belati dari meja, keluar dari ruangan, dan menutup pintu di belakangnya. Ia melihat Liang Dazuang membungkuk, lengannya bertumpu pada kakinya yang besar, terengah-engah bunuh mereka masuk, mereka masuk. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat dua saudara Tang memimpin hampir 100 orang berlari memasuki taman dengan kecepatan tinggi. Wajah Liang Dazuang memucat ketakutan, dan ia segera mencoba melarikan diri. Namun setelah melangkah 2 langkah, ia teringat akan tanggung jawabnya. Jika ia melarikan diri sekarang, ia takut setelah kejadian ini berakhir, ia tidak akan lagi memiliki tempat tinggal di keluarga Hu. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia segera menghunus pedangnya dan berkata dengan segenap keberaniannya, Tuan muda, kau lari duluan. Aku akan melindungimu. Lin An menatap pria itu dengan sedikit jijik. Seluruh tubuhnya, dari bulu mata hingga jari-jarinya, gemetar. Ia hampir mati ketakutan, dan ia masih berbicara tentang melindungi dirinya sendiri. Lin An berkata, tahukah kau apa artinya berhati-hati saat hendak membunuh tikus? Liang Dazuang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengerti apa arti kecerobohan? Liang Dazuang menggelengkan kepalanya lagi. Astagaan, dasar tidak berpendidikan. Orang itu ada di tangan kita. Apa yang kau takutkan? Lin An benar-benar tidak tahan dengan tatapan pengecut orang ini dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sebuah peringatan membangunkan Liang Dazuang, yang langsung membusungkan dadanya lagi. Tidak takut. Aku tidak takut apapun. Ia meraung liar, membuat gendang telinga Lin An berdengung. Budak tetaplah budak. Astagaan, aku sudah membuang-buang waktu untuk mengajarimu. Lin An melambaikan tangannya dan berkata, pergi, bawa gadis itu keluar dan taruh pisau di lehernya. Liang Dazuang mengangguk berulang kali dan berbalik ke arah pintu. Lalu ia teringat sesuatu tuan, apakah dia memakai pakaian? Lin An menyadari bahwa pelayan ini juga sangat baik. Dia tidak pintar pada hal seharusnya, tetapi dia memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dia pikirkan. Jadi dia terkekeh dan berkata, polos, kamu beruntung. Glek. Liang Dazuang menelan ludahnya, dan bayangan kulit halus dan daging lembut gadis itu muncul di depan matanya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Lin An menampar kepalanya dengan keras. Astagaan, beraninya kau memikirkan wanitaku? Mohon rekomendasikan dan kumpulkan. Liang Dazuang memasuki ruangan sementara saudara Tang Tiehan dan Tang Tiecheng telah membawa anak buah mereka ke Lin An. Melihat Lin An mengenakan celana panjang kebesaran dan berdiri setengah polos di bawah terik matahari, mata saudara-saudara Tang terbelalak lebar dan mereka terbakar amarah. Tang Tiehan mengarahkan pisau ke arah Lin An dan bertanya, Lin An, apa yang kau lakukan pada adikku? Lin An tersenyum dan berkata, apa yang kau ingin aku lakukan padanya? Tang Tiehan sebenarnya bingung dengan pertanyaannya. Ia menggelengkan kepala, menoleh ke saudara keduanya, Tang Tiecheng, dan berbisik, saudara kedua, apa pendapat kita tentang dia? Tang Tiecheng meraung, hei, anak itu, kalau berani sentuh adikku, kami saudara-saudara akan bakar habis rumah Shangshu Mu. Tang Tiehan mengguncang adik laki-lakinya dan berkata, kakak kedua, dia memang bergerak. Tadi, Lin An memotong sehelai rambut gadis itu di depannya. Tang Tiehan adalah pria yang jujur dan bisa berkata apapun yang dipikirkannya. Tang Tiecheng berkata dengan marah, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika kau berani menyentuh adikku. Lin An memotongnya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku sudah menyentuh adikmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana menurutmu? Saat itu, Liang Dazuang, sambil memegang belati, membawa Tang Qingxuan keluar ruangan. Ia masuk dengan niat untuk melihat semua gadis itu. Tetapi begitu memasuki ruangan, ia kecewa melihat Tang Qingxuan berpakaian rapi. Tuan muda ini benar-benar jahat. Dia makan dagingnya sendiri dan bahkan tidak menyisakan setetes pun sup untuk para pelayan. Kau sudah melakukan tugasmu. Kenapa kau memakai bajumu begitu cepat? Dan kau membungkusnya begitu rapat, hanya untuk memuaskan hasrat visualku. Liang Dazuang diam-diam menggerutu, tetapi ekspresinya garang. Dengan belatinya di leher Tang Qingxuan, ia berjalan menghampiri Lin An. Sekarang, ia telah benar-benar tenang dan merasa percaya diri. Kata-katanya sangat kuat semuanya. Keluar. Semuanya, keluar. Percaya atau tidak, aku akan menebasnya dengan satu pukulan. Tang Tiehan memegangi kepalanya dan berkata dengan sangat kesakitan, kita mulai lagi. Ia tak berdaya menghadapi gerakan lawan. Tang Tiecheng juga sedikit tercengang. Adiknya berada di tangan lawan, jadi ia harus berhati-hati. Liang Dazuang tak kuasa menahan rasa bangganya saat melihat sekelompok orang itu ketakutan. Saat hendak mengucapkan beberapa patah kata yang keren dan mengagumkan, ia merasakan seseorang menepuk bahunya pelan. Lin An mengangguk padanya dan berkata, permisi,
Anda menghalangi kamera saya. Meskipun Liang Dazuang tidak tahu apa lensa itu, ia tahu bahwa ia menghalangi Tuan Muda. Liang Dazuang mengira ia memiliki niat baik dan ingin melindungi Tuan Muda. Namun, anjing itu menggigit Lu Dongbin, dan ia tidak tahu kebaikan hati. Liang Dazuang bergumam dalam hatinya, tetapi ia menarik Tang Qingxuan dan mundur selangkah dengan patuh. Tang Qingxuan menatap Lin An dengan mata indahnya, seolah ingin melahapnya. Lin An kemudian menyadari ada bola kain yang dimasukkan ke mulutnya. Jelas itu ulah Liang Dazuang. Pantas saja ia diam saja selama ini. Liang Dazuang, si brengsek itu, tidak memanfaatkannya barusan, kan? Sekilas, jelas terlihat bahwa pria ini bukan orang baik. Lin An melangkah maju dan bertanya, siapa yang berbicara tentang membakar rumah Shangshu? Tang Tiehan menatap saudara-saudaranya. Tang Tiecheng menepuk dadanya dan berkata, sudah kubilang, kalau berani sentuh adikku, aku bakar habis rumah Shangshu. Lin An mengulurkan tangan dan menyentuh tangan kecil Tang Qingxuan, lalu mengangkat rahangnya yang anggun dan berkata sambil terkekeh, aku bergerak, kamu terbakar. Kau pikir aku tidak berani membawa api? Di antara sekitar 100 orang itu, memang ada seseorang yang penasaran. Salah satu dari mereka mengoperkan obor, dan Tang Tiecheng mengangkat obor itu dan mencari tempat yang cocok untuk menyalakannya. Lin An berkata, lebih mudah menyalakan api daripada memadamkannya. Jika kau menyalakannya sekarang, api dan air akan berkobar tanpa ampun. Terlepas dari apakah sekelompok besar dari kita bisa lolos hidup-hidup, jika istana mengetahui pembakaran rumah Shangshu, keluarga Tang Mu pasti akan dibasmi. Tang Tiecheng terkejut, dan obor berhenti di tangannya menakutiku. Lin An berkata, kau membawa lebih dari 100 orang ke sini, memaksa masuk rumah Shangshu, mendobrak pintu depanku, melukai para pelayanku, dan meninggalkan rumah Shangshu dalam kekacauan dan kehancuran total. Sekarang kau mencoba membakar rumah kami. Apa bedanya tindakanmu dengan tindakan perampok? Kau perampoknya. Kau mencuri adikku. Lin An mencibir, kita sekarang di propertiku. Aku punya saksi dan bukti fisik. Kukatakan kau membawa lebih dari 100 orang untuk membobol rumahku dengan niat merampok. Kau pikir pemerintah akan percaya padamu atau aku? Tang Tiehan berkata, kaulah yang menculik adikku dan sekarang kau menyanderanya. Berhentilah berbohong. Tang Tiecheng berkata, saudaraku, abaikan saja dia. Dia punya saksi, dan kita juga punya saksi. Kita banyak. Sejumlah besar orang? Apa hebatnya itu? Lin An menyadari kecerdasan orang-orang ini sungguh mengkhawatirkan. Ia melangkah maju dan berkata, lebih dari 100 orang bersenjata pisau, senapan, dan pentungan, menerobos masuk rumah Shangshu apalagi kalau bukan perampokan? Mungkinkah itu pemberontakan? Anda, apa maksudmu? Menurut hukum Dakang, jika kalian terbukti bersalah atas pengkhianatan, kalian semua, lebih dari 100 orang, akan dieksekusi. Wow! Sekelompok orang di belakang Tang bersaudara mundur 2 langkah bersamaan, semuanya ketakutan oleh kata-kata Lin An. Jika mereka benar-benar dituduh berkhianat, itu akan menjadi kejahatan serius yang akan mengakibatkan eksekusi seluruh keluarga. Tang Tiecheng meraung, kau pikir aku takut, Lin An? Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu hari ini. Ayolah, kau pikir kau hebat hanya karena berisik? Astagaan. Dan kau memegang obor dan ingin membakarnya. Apa kau tidak lelah terus-menerus memegangnya? Begitu banyak saudara di sini untuk mendukungmu, menunggu untuk melihatmu menyalakan api. Kau tidak boleh mengecewakan mereka. Kalau kau ingin menyalakan api, lakukan sekarang juga. Tang Tiecheng menggigit bibirnya. Saat itu, seorang pria berpakaian hitam datang dari belakang. Pria di depannya tersandung dan menabrak lengan Tang Tiecheng. Obor di tangannya terlempar dengan suara mendesing. Mata semua orang tertuju pada obor yang terbang tinggi ke udara, akhirnya mendarat di atap sebuah paviliun beratap jerami di taman. Paviliun beratap jerami itu, yang seluruhnya tertutup jerami dan terpapar sinar matahari sepanjang hari, langsung terbakar. Boom! Api pun berkobar, dan dalam sekejap, api yang berkobar telah membakar paviliun itu. Kelompok keluarga Tang tercengang. Tang Tiecheng meraung, bajingan itu memukulku? Sekelompok orang di belakangnya saling memandang, dan tak seorang pun berani mengakui bahwa mereka telah menabraknya. Seseorang berteriak, paviliun beratap jerami terbakar. Paviliun beratap jerami terbakar. Lin An melotot tajam ke arah Tang Tiecheng, apakah kamu benar-benar semarah itu? Tang Tiecheng berkata, aku tidak membakarnya. Ia menatap kakak laki-lakinya, berharap kakaknya akan bersaksi. Tang Tiehan salah paham dan berkata, aku juga tidak membakarnya. Obor itu ada di tanganmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Astagaan, bahkan saudara pun tidak bisa diandalkan. Meskipun paviliun beratap jerami terbakar, lokasinya bersebelahan dengan kolam di taman, sehingga api tidak mungkin menyebar ke bangunan lain di rumah besar itu. Tang Tiehan tahu bahwa membakar rumah Shangshu bukanlah masalah sepele, jadi ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan api agar tidak menyebar. Sementara itu,
Para pelayan keluarga Lin bergegas menghampiri. Lin Evo yang babak belur berteriak, "Keluarga Tang yang membakar! Keluarga Tang yang membakar!" Suasana kacau balau. Seseorang berteriak, "Saudaraku, ada orang dari prefektur Jingzhou di sini." Liang Dazuang sama sekali tidak takut. Ia merasa tuan muda tidak begitu mengesankan. Malahan, ia merasa dirinya lah yang paling mengesankan dan berkuasa di tempat kejadian. Dialah yang, dengan pisau di leher Tang Qingxuan, mengintimidasi sekitar 100 orang itu. Setiap orang memiliki hasrat untuk berkuasa, hasrat untuk kepuasan diri. Saat Liang Dazuang menahan Tang Qingxuan, ia merasa sedikit bersemangat lagi. Ia memegang pisau di tangannya dan berteriak, "Menyerah!" Tanpa sengaja, ia menghalangi separuh tubuh Lin An. Lin An memelototinya dengan sangat tidak puas dan berkata, "Kau menghalangi kameraku lagi. Tidak bisakah kau membedakan siapa protagonis dan siapa pemeran pendukung?" Pelayan macam ini yang mencoba mencuri perhatian tuan benar-benar tidak bijaksana. Untungnya, Liang Dazuang bereaksi cepat dan segera menarik Tang Qingxuan kembali. Pada saat itu, sebuah bayangan gelap tiba-tiba melesat turun dari atap di belakang mereka. Saat Liang Dazuang menyadarinya, sarung pedangnya sudah mengenai pergelangan tangannya. Liang Dazuang menjerit kesakitan, dan pisau di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Sosok Anggun menukik turun dari atap, setinggi lebih dari 3 meter, dalam sekali sambaran, bagai burung. Ia mengenakan topi pahlawan kasa hitam, jubah ungu bermotif awan dengan bagian depan terbuka, seragam prajurit merah, dan sepatu bot hitam bersol tipis. Kulitnya pucat, alisnya yang semerah pedang menjorok ke pelipis, matanya sedingin air musim gugur, dan sikapnya menyegarkan dan anggun, Mbak Naga yang terkejut. Ia adalah Murong Feiyan, polisi wanita berpangkat tertinggi di prefektur Jingzhou. Ia berputar beberapa kali di udara. Para penonton bersorak serempak. Meskipun Lin An mengakui bahwa saltonya memang mengesankan, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah semua perempuan di sini pesenam? Hampir setiap dari mereka harus melakukan beberapa salto depan dan putaran 360 derajat saat tampil di panggung. Takut orang lain tidak tahu mereka bisa salto? Sungguh mencolok, sungguh mencolok. Gerakan-gerakan Murong Feiyan sangat angkuh, tetapi serangannya sangat cepat. Sebelum Liang Dazuang sempat bereaksi, ia telah menendang Tang Qingxuan. Dengan tangan kirinya, ia menarik Tang Qingxuan ke samping untuk berlindung. Pedang panjangnya terarah ke Lin An. Lin An seharusnya punya cukup waktu untuk melarikan diri ketika ia melompat, tetapi ia menyadari betapa rentannya Liang Dazuang. Naluri pertamanya bukanlah melarikan diri, melainkan mengendalikan Tang Qingxuan. Dalam situasi yang kacau ini, mengendalikan Tang Qingxuan adalah satu-satunya cara untuk mengintimidasi kelompok itu dan mencegah keluarga Tang melakukan tindakan lebih lanjut. Awalnya, strategi Lin An tidak ada yang salah, tetapi ada penyimpangan dalam proses eksekusinya. Pertama, ia melebih-lebihkan kekuatan Liang Dacheng. Kedua, ia berpikir bahwa gadis heroik berpakaian pria ini hanya pamer, tetapi tidak terlalu kuat. Ketiga, ia pikir ia bisa mengendalikan Tang Qingxuan secara stabil selama periode ini. Namun, ketika ia benar-benar bertindak, Lin An menyadari bahwa ia salah. Akhirnya, ia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Liang Dazuang sama sekali tidak menghalanginya. Begitu tangan Lin An menyentuh ujung baju Tang Qingxuan, ia langsung direnggut oleh Murong Feiyan. Kemudian, pedang panjang berkilau di tangannya menekan leher Lin An. Cahaya dingin itu merangsang Lin An, dan tanpa sadar ia menutup matanya. Pada saat ini, Liang Dazuang merangkak dari tanah dengan wajah memar. Melihat tuan muda itu dikendalikan, ia bergegas maju sambil berteriak. Tanpa memandangnya, ia menendang ke belakang dan menendang dadanya. Liang Dazuang menjerit lebih keras dari sebelumnya, lalu berbaring di tanah dengan kedua kakinya terentang. Murong Feiyan menatap Lin An dengan dingin. Wajah Lin An sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia tersenyum pada gadis yang berpakaian seperti pria itu dan berkata, "Cantik, siapa kamu?" Murong Feiyan berkata, "Saya adalah Murong Feiyan, penjaga tingkat 8 di bawah Tuan Hong dari prefektur Jingzhou." Hati Lin An langsung lega ketika mendengar bahwa orang yang datang adalah seorang polisi wanita. Karena polisi wanita itu, ia tidak berani bertindak gegabah. Ia mengulurkan tangan, menjentikan bilah pedangnya dengan jari-jarinya, dan berkata, "Tolong gerakan pedangnya sedikit. Akan gawat kalau pedangnya meledak." Tentu saja, Murong Feiyan tidak mengerti apa arti kesalahan. Ia berkata dengan dingin, "Kau adalah warga negara Kang Agung, putra seorang pejabat kekaisaran, diberkati oleh anugerah kaisar, tetapi kau sendiri tidak memberi contoh dan malah melakukan tindakan memalukan seperti memperkosa seorang perempuan di siang bolong. Apa kau mengakui kesalahanmu?" Mendengar rentetan pertanyaan dari Murong Feiyan, Lin An langsung menyadari bahwa wanita itu adalah seorang peluit hitam. "Apa kau sudah tahu semua ini? Kau langsung menyalahkanku atas semuanya. Apa salahku sampai kau memprovokasiku?" Lin An menyimpulkan bahwa Murong Feiyan mungkin menyimpan dendam terhadap ayahnya atau dekat dengan keluarga Tang, sehingga ia bersikap memihak. Lin An bertanya,
Di siang bolong, Anda membobol rumah pribadi, membawa senjata, dan mengancam nyawa warga negara yang taat hukum seperti saya. Apakah Anda mengakui kejahatan Anda? Kata Murong Feiyan, saya seorang polisi. Memberantas kejahatan adalah tugas saya. Lin An berkata, apa hebatnya menjadi polisi? Apakah Anda punya surat perintah penggeledahan? Menurut Anda, apa itu rumah Shangshu? Anda bisa datang ke sini kapanpun Anda mau? Pertanyaan ini benar-benar membingungkan Murong Feiyan. Meskipun kata surat perintah penggeledahan agak asing baginya, ia tahu apa arti surat perintah penggeledahan. Lin An tidak salah. Keluarga Murong dan keluarga Tang adalah teman lama, dan Murong Feiyan serta Tang Qingxuan adalah teman dekat. Karena itu, ketika ia mendengar bahwa Tang Qingxuan ditangkap, ia adalah orang pertama yang datang. Ia bergegas bersama anak buahnya. Dan karena tergesa-gesa, ia tidak terpikir untuk mengajukan surat perintah kepada Jing Zhaoyin, Tuan Hong. Jika ini kasus biasa, prosedur ini tidak diperlukan, tetapi hari ini ia menyusup ke rumah Shangshu. Lin Buei, Menteri Pendapatan, adalah pejabat tingkat 3, yang sangat dihormati oleh Kaisar. Bahkan atasan langsungnya, Jing Zhaoyin, Hong Baiki, hanyalah pejabat tingkat 3, dan harus bersikap sopan kepada Lin Buei. Dia punya firasat samar bahwa dia mungkin telah membuat kesalahan besar hari ini. Lin An memperhatikan ekspresi wajah Murong Feiyan. Melihat keraguan di matanya, ia langsung menduga bahwa Murong Feiyan terkejut dengan kata-katanya. Kira-kira aku juga lulus magister psikologi ya? Lin An dengan hati-hati menggenggam bilah pedang itu dengan tangannya, perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke belakang, menjauhkan lehernya dari ujung pedang, lalu melangkah mundur. Mata indah Murong Feiyan berbinar-binar, ia masih bimbang. Namun, tujuan utamanya hari ini adalah menyelamatkan orang-orang, dan urusan lain bisa diurus nanti. Biksu itu mungkin bisa lolos, tetapi kuil tidak. Ia menarik kain dari mulut Tang Qingxuan dan memotong tali yang mengikatnya dengan pedang. Tang Qingxuan sangat malu dan marah. Begitu terbebas, ia merebut pedang dari tangan Murong Feiyan dan berteriak, "Mesum! Aku akan membunuhmu." Lalu mulai mengejar Lin An. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Lin An langsung kabur. Ia berlari ke arah para pelayan Hofer. Para pelayan itu tidak hanya tidak bergegas melindunginya, tetapi juga melihat Tang Qingxuan mengejar mereka dengan niat membunuh. Mereka begitu ketakutan hingga melarikan diri ke segala arah. Lin An sangat marah. Dasar bajingan serakah dan pengecut. Mereka biasanya memakan dan menggunakan barang-barang keluarga Lin kita. Tetapi ketika aku membutuhkan perlindungan kalian, kalian malah kabur lebih cepat dari kelinci. Astagaan, kalian sama sekali tidak punya etika profesional. 4 bulan pelatihan Lin An memang tidak berlebihan. Saat berlari, ia benar-benar seperti angin. Terlebih lagi, hari ini ia tidak lagi mengenakan jubah panjang dan hanya mengenakan celana pendek. Langkahnya anggun dan mudah baginya untuk melepaskan diri dari Tang Qingxuan. Dalam hal lari, Tang Qingxuan jelas bukan tandingan Lin An, tetapi ia ahli dalam Qinggong. Melihat Lin An tak mampu mengimbangi larinya, ia mengetuk tanah dengan jari-jari kakinya dan tiba-tiba melesat, melakukan salto depan di udara dan berputar 360 derajat. Bukan, 720 derajat. Lin An mendongak sambil berlari, memperhatikan Tang Qingxuan yang hendak menyusulnya. Terbang lebih cepat daripada berlari, pikirnya. Curang. Benar-benar curang. Lin An melihat Tang Qingxuan menukik seperti elang yang menukik ke arah kelinci. Dari wajahnya yang bercampur malu dan marah, ia tahu Tang Qingxuan sudah benar-benar gila. Wanita bisa melakukan apa saja saat gila. Jadi pria tidak boleh tertipu. Pelayan, pelayan. Lin An menyadari bahwa para pelayan telah melarikan diri lebih cepat daripada dirinya, tetapi setidaknya satu orang cukup setia. Di saat kritis, Lian Dazuang dengan lesu bangkit dari tanah. Pria ini tidak berusaha mengorbankan dirinya untuk melindungi tuannya. Ia hanya kebetulan bangun saat itu, ingin menyelinap pergi dalam aib, jauh dari tempat yang penuh masalah ini. Tubuhnya yang tinggi dan gemuk kebetulan menjadi penyamaran yang sempurna. Lin An berada di belakang pria ini dan mendorongnya keluar. Lian Dazuang masih bingung. Ketika melihat Tang Qingxuan melesat turun dari udara sambil menghunus pedang, ia akhirnya mengerti mengapa tuan muda itu mendorongnya. Ia berteriak dengan sedih dan mengerahkan seluruh tenaganya persetan dengan tuanmu. Meskipun ia sedang memarahi Tang Qingxuan, ia sebenarnya sedang memarahi Lin An. Aku seorang pelayan. Aku menjual tubuhku, bukan nyawaku. Bagaimana bisa kau begitu hina sampai mendorongku untuk menangkis pedangmu? Untungnya, kungfu Tang Qingxuan bagus, dan ia bisa menghunus pedang dengan mudah. Melihat Liang Dazuang terdorong keluar, ia menarik pedangnya, lalu mengangkat kaki kecilnya dan menginjak kepala Liang Dazuang dengan suara bang. Meskipun kakinya tidak besar, tenaganya sungguh tidak ringan. Kaki Liang Dazuang lemas dan ia berlutut di tanah dengan suara bang. Jika bukan karena gerakan berlutut yang mengguncang bumi ini yang berfungsi sebagai penyangga, saya khawatir kepalanya akan tertendang ke perutnya. Lin An juga mendapat kesempatan untuk mengatur napas.
Ia tidak terus berlari karena Tang Tiehan memimpin sekelompok orang untuk menyerbu dan mengepungnya. Lin An berbalik dan berlari ke arah Murong Feiyan. Bagi orang luar, orang ini tampak seperti sedang terjebak, tetapi Lin An yakin bahwa tempat tinggal Murong Feiyan adalah tempat teraman saat ini. Ia adalah seorang polisi wanita dari prefektur Jingzhou dan seharusnya menjadi yang paling taat hukum dalam kelompok ini. Ia tidak bisa hanya melihat Tang Xiaoniu membantainya sampai mati. Lagi pula, pedang itu telah direbut dari tangannya oleh Tang Xiaoniu. Jika terjadi sesuatu padanya, ia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Gelar Magister Psikologi Lin An tidak diperoleh dengan sia-sia. Ketika Murong Feiyan melihat Lin An berlari ke arahnya, ekspresinya tampak kontradiktif dan rumit. Tang Qingxuan, memanfaatkan pantulan dari kepala Liang Dazuang, melakukan 2 salto ke belakang dan putaran 720 derajat di udara, mendekati Lin An lagi dan menggeram, "Dasar mesum. Awas pedangnya." Pada saat kritis, Murong Feiyan mencengkeram lengan Lin An, menariknya ke belakang, dan menghalanginya di belakangnya. Tang Qingxuan tidak menyangka bahwa Murong Feiyan akan benar-benar membantu Lin An. Ia berhenti sejenak di tengah tusukan, bingung. "Kakak Murong, minggir," serunya. Murong Feiyan berkata, "Qingxuan, tenang." Tang Qingxuan dengan marah berkata, "Aku harus membunuh orang mesum ini hari ini." Lin An mendengarkan percakapan mereka dan menyadari dalam hatinya bahwa kedua gadis ini memang teman masa kecil. Tak heran jika detektif wanita itu bisa tiba di TKP lebih awal. Tang Qingxuan mencoba menghindari serangan Murong Feiyan dengan tusukan pedangnya. Meskipun di dalam hatinya, Murong Feiyan berada di pihak seorang teman baik. Sebagai detektif wanita terbaik di prefektur Jingzhou, ia sangat menguasai hukum dakang. Jika Tang Qingxuan benar-benar mencoba membunuh Lin An, kemungkinan besar ia akan berada dalam masalah besar. Meskipun rakyat jelata dan pangeran sama-sama bersalah atas kejahatan Lin An tidak dapat dihukum mati. Pakaian Tang Qingxuan rapi, menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Sekalipun Lin An telah melakukan kejahatan, ia tetap akan diadili terlebih dahulu. Melihat Tang Qingxuan menerjang lagi, Murong Feiyan buru-buru mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangannya. Berbisik, "Qingxuan, tenanglah." Tang Qingxuan begitu malu dan cemas hingga matanya memerah. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Saudari Murong, jika kau masih peduli dengan persaudaraan yang telah kita jalin selama bertahun-tahun, minggirlah. Aku akan membunuh orang mesum ini." Lin An bersembunyi di belakang Murong Feiyan dan mundur sambil berkata, "Kapten Murong, Anda adalah petugas penegak hukum dan harus menangani ini tanpa memihak. Mari kita laporkan kepada pihak berwenang dan perjelas siapa yang benar dan siapa yang salah." Murong Feiyan berbalik dan memelototinya. Berpikir, sudah menjadi kewajibanku untuk menegakkan hukum dakang. "Apa aku perlu sedikit pengingat darimu, pemuda yang naif?" Perhatiannya sempat teralih ketika Tang Qingxuan memukul bahunya, membuatnya terhuyung. Ia tidak menyangka Tang Qingxuan akan menyerangnya. Tang Qingxuan, saudara Tang yang paling jahat, memiliki temperamen yang berapi-api. Setelah mengalami penghinaan yang begitu dalam, ia bertekad untuk melubangi tubuh Lin An. Tang Qingxuan menarik kembali pedang panjangnya dan melihat Lin An melesat pergi. Ketika Murong Feiyan tak mampu berdiri tegak, pedang panjang itu terlepas dari tangannya, dan cahaya dingin menyambar tepat ke punggung Lin An. Lin An mendengar suara angin dari belakang dan langsung merasa ada yang tidak beres. Bulu kuduknya berdiri dan ia berpikir, hidupku sudah berakhir. Seandainya aku tahu gadis Tang ini sekuat ini, aku tidak akan melakukan adegan penculikan seperti itu. Aku memang pintar, tetapi kebodohanku justru membuatku semakin bodoh. Aku menyia-nyiakan kesempatan untuk terlahir kembali yang akhirnya kudapatkan. Ini adalah takdirku. Aku sangat menyesalinya. Ujung pedang itu hanya berjarak 1 kaki dari punggung Lin An. Wajah cantik Murong Feiyan kehilangan warnanya. Sekalipun ia ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Ia berteriak dalam hati, "Adikku yang bodoh, jika Lin An mati seperti ini, aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan kepala mereka karena dia." Sepotong besi empedu berterbangan dari samping dan, dengan bunyi dentang, mengenai ujung pedang Lin An. Pedang panjang itu pun terhantam dan langsung menyimpang dari arah semula, terpental miring, dan tersangkut di rerumputan taman. Di saat kritis antara hidup dan mati, pengawal pribadi Lin Buei, Lin Tianxiong, tiba tepat waktu. Melihat pedang terbang Tang Qingxuan hendak menusuk Lin An, Lin Tianxiong bertindak tepat waktu dan menggunakan empedu besinya untuk menjatuhkan pedang itu, menarik Lin An kembali dari ambang hidup dan mati. Melihat pemandangan ini, Murong Feiyan tidak kecewa, tetapi justru merasa beruntung dari lubuk hatinya. Langkah Lin Tianxiong kali ini bisa dikatakan telah menyelamatkan semua orang dari masalah besar. Meskipun pedang panjangnya bukanlah senjata ajaib yang tak tertandingi, pedang itu juga terbuat dari baja berkualitas tinggi dan berkali-kali lipat lebih kuat daripada pedang biasa. Tang Qingxuan telah berlatih bela diri sejak kecil, dan kekuatan lengannya luar biasa. Ditambah dengan ayunan penuh amarah dan rasa malunya, kekuatannya sungguh luar biasa. Jika pedang ini menembus tubuh Lin An, ia pasti akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh.
Hu Tianxiong adalah seniman bela diri paling terampil di Changshu Menshan. Kedatangannya langsung mengubah situasi. Ia menghantamkan kaki kanannya ke kepala putik magnolia putih di pagar sebelum melayang ke udara. Meskipun tidak seanggun Tang Qingxuan dan Murong Feiyan, saltonya sama tinggi dan tingginya. Ia melakukan salto depan dan putaran di udara, mendarat di depan Lin An. Pedangnya terayun di depannya dengan pola yang dingin dan berkilauan. Dengan satu tangan mengangkat jubah luarnya, ia memegang pedangnya secara horizontal di depannya. Bilahnya menghadap keluar. Ia berpose layaknya seorang pahlawan. Ia membusungkan dadanya dan berteriak sekuat tenaga. Hei, pengecut yang berani. Bersamaku, Lin Tianxiong, di sini, siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Awalnya, Lin An sangat berterima kasih kepada orang ini karena datang menyelamatkannya tepat waktu. Tetapi ketika dia melihat sikapnya dan mendengar betapa dia merasa sangat superior sehingga dia takut orang lain tidak tahu bahwa dialah Lin Tianxiong yang menyelamatkannya, saya berkata, bagaimana kamu bisa mati jika kamu tidak berpura-pura tenang? Tang Qingxuan tidak peduli siapa dia. Yang ia inginkan hanyalah membunuh Lin An. Ia mencoba menyerang, tetapi ditangkap oleh Murong Feiyan. Kali ini, Murong Feiyan telah belajar dari kesalahannya. Tang Qingxuan sangat marah hingga mungkin akan menyerangnya, jadi ia hanya memeluknya dari belakang dan berbisik, Qingxuan, hentikan. Tang Qingxuan meronta tetapi tak mampu melepaskan diri. Kedua kakak laki-lakinya, Tang Tiehan dan Tang Tiecheng, bergegas menghampiri. Melihat adik mereka berhasil diselamatkan, kedua kakak laki-laki itu langsung kehilangan kendali. Tang Tiecheng meraung, saudara-saudara, pergi. Bunuh orang mesum ini dan berikan keadilan pada adikku. Lebih dari 100 saudara yang mereka bawa langsung merasa percaya diri atas dorongannya, dan berteriak serempak bunuh pemerkosa itu dan balaskan dendam Nona Tang. Suara lebih dari 100 orang yang berbicara bersamaan itu sungguh luar biasa, dan kemungkinan besar dapat terdengar jelas dalam radius 1 mil. Meskipun Lin Buei mengirim pengawal pribadinya, Lin Tianxiong, lebih dulu dan tampak tenang di permukaan, ia sebenarnya cukup gugup. Ia masih belum tahu tentang IQ putranya, Lin An. Meskipun putranya secara ajaib pulih dan tiba-tiba mulai berbicara setengah tahun yang lalu, Lin Buei selalu merasa ini aneh dan sulit untuk memastikan apakah penyakit putranya akan kambuh. Jadi, ketika ia mendengar Tang Wenzhen membicarakan hal ini hari ini, reaksi pertamanya adalah putranya mungkin sakit lagi. Tang Wenzhen duduk di kereta Lin Buei, hatinya terasa sakit. Meskipun kereta melaju kencang, ia masih berharap bisa menumbuhkan sayap dan terbang ke Changshu Menshan untuk menyelamatkan putrinya yang berharga. Dalam perjalanannya ke Lin Buei, ia mengetahui bahwa kedua putranya telah pergi ke Changshu Menshan untuk menyelamatkan mereka. Sementara Tang Wenzhen mengirim orang untuk menghentikan putra-putranya membuat masalah, ia sendiri yang pergi ke Lin Buei. Hati Tang Wenzhen terasa sakit untuk membunuh putra-putra Lin Buei yang bodoh, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah pejabat di istana yang sama, dan Lin Buei, sebagai menteri pendapatan, memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi darinya. Jauh di lubuk hatinya, ia dipenuhi dengan kebencian. Ia bahkan tidak berani memikirkannya. Bagaimana jika kepolosan putri kesayangannya ternoda oleh putra-putra Lin Buei yang bodoh? Apa yang akan ia lakukan? Ketika keduanya tiba di luar gerbang rumah Changshu, mereka kebetulan mendengar suara gemuruh pembunuhan. Bunuh orang cabul itu dan balaskan dendam Nona Tang. Tang Wenzhen mendengarnya dengan jelas dan langsung merasa ngeri. Ia berpikir, oh tidak. Mungkinkah putrinya telah menjadi korban pemerkosa ini? Ya Tuhan, jika terjadi sesuatu pada Qingxuanku, aku, Tang Wenzhen, akan menuntut keadilan darimu, Lin Buei, bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Hu Buei juga ketakutan ketika mendengar tangisan itu. Ia hanya memiliki seorang putra yang begitu berharga, yang telah bersikap bodoh dan dungu selama 16 tahun dan bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Ia baru saja pulih kewarasannya setengah tahun yang lalu, tetapi ia telah menyebabkan masalah seperti itu. Yang paling dikhawatirkan Lin Buei sekarang bukanlah seberapa besar masalah yang telah ditimbulkan putranya, tetapi apakah putranya akan selamat. Untuk sementara waktu, kerumunan menjadi riuh dan situasi hampir tak terkendali. Meskipun Lin Tianxiong adalah seorang ahli bela diri, ia tidak dapat mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinju. Ketika para pelayan di rumah Changshu melihat bahwa situasinya tidak baik, mereka begitu ketakutan hingga tidak tahu harus bersembunyi di mana. Ketika saudara-saudara Tang dan sekitar 100 temannya hendak membunuh Lin An, Murong Feiyan melihat situasi kritis dan memeluk Tang Qingxuan erat-erat, lalu berkata dengan lantang, semuanya dengarkan aku. Lin An tidak patuh dan telah melakukan hal-hal jahat. Pemerintah akan menghukumnya. Kalian tidak boleh bertindak impulsif. Ia tampaknya berusaha menghentikan saudara-saudara Tang dari melindungi Lin An, tetapi sebenarnya itu demi keluarga Tang. Lagi pula, Murong Feiyan bekerja di pemerintahan dan tahu betapa berkuasanya dia. Lin An sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dalam situasi ini. Ia masih tersenyum dan mengangguk. Kapten Murong benar. Impuls adalah iblis. Dakang punya hukum dan peraturannya sendiri. Pemerintah yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah.
Murong Feiyan melotot tajam ke arahnya dan mengumpat dalam hati, perempuan jalang ini sungguh tak tahu malu. Sudah melakukan hal tak tahu malu seperti itu, dan kini dia masih mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa malu-malu. Beraninya kau mengungkit hukum dan peraturan negara, berarti kau melanggar hukum dengan sengaja. Lin An telah melihat ayahnya di gerbang halaman, ditemani seorang pria parubaya berkulit gelap dan berotot. Keduanya mengenakan seragam resmi, dan penampilan mereka sangat khas. Dada Lin Buei bergambar burung merak, mahkotanya berhiaskan batu rubi dan bertahtakan koral. Tang Wenzeng, seorang pejabat tingkat 6, mengenakan burung bangau di dadanya, mahkotanya berhiaskan batu safir kecil dan bermahkotakan kerang. Membandingkan merak dan burung kormoran, yang pertama jelas memiliki penampilan yang lebih halus dan elegan. Sedangkan untuk permata di mahkota kekaisaran, rubi Lin Buei setidaknya 4 kali lebih besar dari safir Tang Wenzeng yang lebih kecil. Seperti kata pepatah, perbandingan berakibat fatal, dan perbandingan merugikan. Perbedaan antara pejabat tingkat 3 dan pejabat tingkat 6 yang berdiri berdampingan langsung terlihat jelas. Dari segi perawakan saja, Tang Wenzeng tingginya 8 kaki, sedikit di atas 1,8 meter. Lin Buei memiliki tinggi rata-rata, hanya 7 kaki. Namun sepatu bot resmi Lin Buei yang bersol tebal, setebal 7 cm, memiliki efek peningkatan tinggi badan yang nyata. Ditambah dengan penampilannya yang mengesankan, dan berdiri di samping Tang Wenzeng, dia praktis mengunggulinya dalam segala hal, membuatnya tampak lusuh. Hu Buei melihat situasi kacau di depannya dan pertama kali menemukan putra kesayangannya di antara kerumunan. Melihatnya aman, ia langsung merasa lega dan mendengus dingin omong kosong. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya penuh energi. Begitu ia muncul, ia menarik perhatian semua orang. Tang Wenzeng mengkhawatirkan putrinya. Melihat mereka berdiri di sana dalam keadaan sehat walafiat, ia menghela napas lega dan berteriak, "Hentikan!" Teriakannya berhasil. Lagi pula, mereka yang tergoda untuk menyerang adalah anggota keluarga Tang. Melihat ayah mereka datang, saudara-saudara Tang langsung tenang. Tang Wenzeng memegang otoritas yang sangat besar dalam keluarga. Sekarang setelah kepala keluarga datang, masalah apapun, sebesar apapun, akan ditangani oleh ayahnya. Ketika Tang Qingxuan melihat ayahnya datang, matanya memerah. Ia memutar tubuhnya dan melepaskan diri dari pelukan Murong Feiyan, memanggil ayah, lalu berlari dan menghambur ke pelukan ayahnya. Air mata langsung mengalir deras di wajahnya. Ia biasanya memiliki kepribadian yang kuat dan tegar, dan jarang menangis di depan orang lain. Namun hari ini, ia dipermalukan oleh Lin An dan merasa sangat terpukul. Ketika ia melihat ayahnya datang, semua keluhan dan kesedihan membanjiri hatinya, dan air mata mengalir deras seperti hujan deras. Melihat putrinya menangis begitu sedih, mata Tang Wenzeng tak kuasa menahan diri untuk memerah. Ia berbisik, "Jangan menangis, putriku sayang. Sebesar apapun masalahnya, ayahmu akan mengurusnya untukmu." Saat berkata demikian, ia menatap Lin Buei dengan dingin, dan maksudnya sangat jelas. "Kau, putra Lin Buei, telah berbuat jahat, dan hari ini aku harus mencari keadilan untukmu." Tang Tiehan dan Tang Tiecheng juga datang. Keduanya tidak terlalu pintar. Tang Tiehan berkata dengan suara parau, "Ayah, si Cabulinan itu benar-benar memperkosa adikku. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja." Mendengar kata-kata kasar anak laki-laki itu, Lin Buei sedikit mengernyitkan dahinya. Ia tidak banyak bicara dan perlahan berjalan menuju Lin An. Ketika melihat Menteri Pendapatan datang menghampirinya, ia buru-buru menundukkan kepala dan membungkukkan pinggang, lalu berjalan cepat menyambutnya. Ini disebut memberi hormat dengan tergesa-gesa. Ketika jaraknya sekitar 7 kaki dari Lin Buei, ia meletakkan tangannya di depan dada, sedikit menundukkan kepala, sedikit menggerakkan tangan, dan sedikit menekuk lutut. Ini disebut busur wanita. Ia hanyalah seorang pengawal pedang tingkat 8, dan ia harus menunjukkan semua etiket di depan pejabat tingkat 3 dinasti. Lin An mengamati setiap gerakan Murong Feiyan dan menemukan bahwa etiket dagang tidak jauh berbeda dengan etiket Tiongkok kuno. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang studi Tiongkok, dan ketika ia melihat perilaku mereka, ia secara tidak sadar akan membandingkannya. Murong Feiyan berkata dengan hormat, "Saya, pengawal Tuan Hong dari prefektur Jingzhou, Murong Feiyan, memberi hormat kepada Tuan Hu." Hu Buei mengangguk pelan, raut wajahnya lembut saat berkata, "Aku tak pernah menyangka urusan keluarga Lin dan Tang akan membuat prefektur Jingzhou resah." Lin Buei licik, dan meskipun ia tidak menegur polisi wanita muda di depannya, kata-katanya yang santai menunjukkan 2 poin penting. Pertama, ia menganggap konflik hari ini sebagai urusan keluarga. Dengan premis ini, intervensi prefektur Jingzhou berarti mencampuri urusan orang lain. Murong Feiyan berkata Tuan Lin. Hu Buei mengabaikan penjelasannya dan berjalan melewatinya, jelas-jelas tidak menganggap serius seorang polisi distrik Jingzhou yang masih kecil. Tatapannya tertuju pada putra kesayangannya, Lin An, dan raut wajahnya langsung berubah marah. "Makhluk jahat, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti."
Orang normal pasti akan menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Namun Lin Buei tidak akan melakukan kesalahan itu. Semua yang dilihatnya menunjukkan bahwa keluarga Tang sepenuhnya benar, dan ia tidak ingin mengungkap kebenaran di depan umum. Jika ia mengungkap penculikan seorang wanita oleh putranya di depan begitu banyak orang, situasinya hanya akan semakin buruk. Jika mereka menuntut, ia akan berada dalam posisi yang sulit, tak bisa mundur. Lin An berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah semua hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itu, seseorang berteriak, "Ayo kita ke kantor pemerintah dan berunding dengannya." "Ya, bawa dia ke kantor pemerintah." Putra menteri itu hebat sekali. Ekspresi Lin Buei tetap tenang. Ia menoleh ke arah Tang Wenzeng dan berbisik, "Saudara Wenzeng, jangan khawatir. Saya akan mengungkap akar permasalahan hari ini. Tapi, haruskah kita bubarkan geng ini untuk saat ini? Dalam situasi kacau seperti ini, selalu ada orang-orang dengan motif tersembunyi yang menyebarkan rumor dan menyesatkan publik. Hal itu tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan memperburuk keadaan." Kisah Lin Buei adalah kebenaran. Tang Wenzeng memeluk putrinya, meluapkan amarahnya. Namun ia tak berani melampiaskannya keras-keras karena posisi Lin Buei. Saat ia ragu, kedua putranya kehilangan kesabaran. Tang Tiehan meraung, "Apa maksudmu dengan mengungkap semua ini?" Kebenarannya jelas, semua orang melihatnya. Bajingan itu menculik adikku dan menodai kepolosannya. Kejahatannya mengerikan, dan aku tak akan berhenti sampai aku membunuhnya. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Tang Wenzeng menampar wajahnya dengan keras, dengan marah, "Bajingan! Beraninya kau bicara?" Tang Tiehan memang pantas dipukuli. Dalam kemarahannya, ia menyebut Lin An anak kura-kura. Menyebut Lin An anak kura-kura sama saja dengan menyebut Lin Buei anak kura-kura di hadapannya. Terlebih lagi, ia membentak Lin An karena telah menodai kepolosan adiknya, dan banyak orang telah mendengarnya. Terlepas dari apakah Lin An benar-benar menodai kepolosan Tang Qingxuan, bagaimana orang lain akan memandangnya? Keluarga Tang telah mengerahkan begitu banyak kekuatan, dan fakta bahwa Lin An telah menculik Tang Qingxuan adalah fakta. Apa yang terjadi selama ini? Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, reputasi Tang Qingxuan pasti akan tercoreng. Pada saat itu, Jing Zhao Yin Hong Baiki bergegas datang bersama beberapa anak buahnya, ditemani Tang Tiexin, putra ketiga keluarga Tang. Melihat pemandangan di hadapannya, Hong Baiki mengerang dalam hati. Ia tidak keberatan dengan konflik antara keluarga Lin dan Tang. Tetapi hari ini, setelah mendengar berita itu, Murong Feiyan telah mengambil inisiatif dan tiba di rumah Shangshu bersama beberapa detektif, yang mau tidak mau melibatkannya. Jika Murong Feiyan tidak terlibat, Hong Baiki tidak akan repot-repot ikut campur dalam kekacauan ini. Kalian berdua boleh melakukan apapun padaku. Setelah selesai, jika kalian terluka, aku akan membantu membawa mereka ke rumah sakit. Jika kalian terbunuh, aku akan membantu mengumpulkan jenazah. Mengenai siapa yang benar dan salah, kita bicarakan nanti. Menjadi pejabat di ibu kota itu sulit. Jing Zhao Yin terdengar mengesankan. Setidaknya sebuah posisi yang berwenang, tetapi melihat sekeliling ibu kota, ada banyak pejabat yang lebih tinggi darinya. Belum lagi keluarga kekaisaran. Menjadi pejabat di ibu kota menuntut seseorang untuk mengelola setiap aspek hubungan. Kesalahan sekecil apapun dapat dengan mudah menyinggung perasaan seseorang. Sungguh hidup yang penuh perjuangan untuk bertahan hidup, dan setiap langkah adalah perjuangan. Hong Baiki menghampiri dan menyapa Lin Buei dan Tang Wenzeng. Lin Buei berkata, "Tuan Hong, Anda datang tepat waktu. Mohon tangani masalah ini." Hong Baiki diam-diam mengerang, berpikir, "Kenapa kau melimpahkan urusan keluargamu padaku? Bukankah ini memalukan?" Hong Baiki terbatuk dan berkata, "Kedua tuanku, kurasa kita harus membiarkan para pemalas itu pergi dulu." Para pemalas itu tentu saja merujuk pada para pembantu yang dibawa oleh saudara-saudara Tang. Meskipun Tang Wenzeng marah, ia tidak bingung. Sekalipun pihaknya punya semua alasan, faktanya mereka telah menerobos masuk rumah Shangshu dan memulai perkelahian. Sebaiknya biarkan kelompok orang ini bubar dulu. Tang Tiehan baru saja ditampar ayahnya dan menutupi wajahnya dengan frustrasi. Namun, ketika ia mendengar Prefek Jing Zhao datang dan langsung menuntut mereka pergi, amarahnya langsung tersulut. Ia memprotes dengan keras, "Mengapa kami harus pergi? Kami tidak akan pergi sampai keadilan ditegakkan untuk keluarga Tang kami hari ini." Ada kekuatan dalam jumlah, dan kebanyakan orang memiliki mentalitas bahwa hukum tidak boleh diterapkan pada massa. Jadi ketika mereka mendengar Tang Tiehan mengatakan ini, mereka segera mulai memberontak lagi. Tang Wenzeng benar-benar malu dengan putranya dan diam-diam memarahi bocah nakal itu karena tidak tahu situasi saat ini. Pada saat ini, sebuah suara malas berkata, "Kita benar-benar tidak bisa membiarkan mereka pergi." Semua orang melihat ke arah suara dan melihat Lin An berjalan dari arah itu. Ia telah mengambil gaun biru entah dari mana dan mengenakannya, tetapi ia tidak mengenakan celana di baliknya, memperlihatkan betisnya yang polos, yang membuatnya tampak semakin canggung. Hu Buei juga mengerutkan kening.
Menurutnya, putranya tidak cerdas dan otaknya tidak normal. Hanya dengan mengirim orang-orang ini pergi terlebih dahulu, masalah besar dapat disederhanakan. Jika masalah ini tidak terkendali, pasti akan berdampak buruk bagi keluarga Lin mereka. Lin An berkata, kalian mendobrak pintu kami, memukuli para pelayan kami, menghina kepolosan keluarga Hu, dan mencoreng nama baik kami. Kalian sudah melakukan semua hal buruk, dan sekarang kalian ingin pergi begitu saja? Kalian tidak bisa lolos begitu saja. Tang Tiecheng adalah yang paling fasih di antara ketiga bersaudara itu. Ia melangkah maju, menunjuk Lin An, dan berkata, kau bohong. Kaulah yang pertama kali memperkosa adikku, dan sekarang kaulah yang pertama mengeluh. Lin An terkekeh dan berkata, apa buktinya kalau aku mencurinya? Tang Tiecheng berkata dengan marah, kita semua melihatnya. Adikku adalah saksinya. Lin An menunjuk ke arah paviliun beratap jerami, yang masih terbakar, dan bertanya, apakah kamu yang membakar paviliun itu? Tang Tiecheng memandangi paviliun beratap jerami itu. Ia juga seorang pria yang sangat berani, tak takut mengakui perbuatannya. Ia memelototinya dan berkata, jadi, aku yang membakarnya. Lin An bertanya, kejahatan apa yang seharusnya Anda dakwa? Tang Tiecheng berkata, itu cuma paviliun beratap jerami yang rusak. Jangankan dibakar, kalaupun aku robohkan, apa ruginya? Paling buruknya, aku bisa belikan yang baru untukmu. Lin An menunjuk Tang Tiecheng dan berkata, kau benar-benar pengkhianat sampai-sampai kau ingin merobohkan istana kekaisaran dan membangun yang baru. Ini tidak menghormati Dakang. Kau jelas-jelas sedang merencanakan pemberontakan. Orang-orang membicarakan paviliun beratap jerami itu, tetapi ia bersikeras menyebutnya istana kekaisaran. Wajah Tang Tiecheng memerah karena marah dan berteriak, beraninya kau memfitnahku? Aku bilang ingin menghancurkan paviliun beratap jerami itu. Kapan aku pernah bilang ingin menghancurkan istana kekaisaran? Sekalipun kau diampuni, kau tak akan berani menggulingkan istana kekaisaran. Lihat wajahmu yang licik dan penuh pengkhianatan. Bagaimana mungkin kau punya nyali melakukan itu? Tang Tiecheng tak tahan dengan provokasinya dan meraung. Jadi, aku tidak takut apapun. Apa gunanya menggulingkan pengadilan? Baru setelah mengatakan ini, ia menyadari bahwa ia telah ditipu dan langsung membeku di tempat. Semua orang di keluarga Su ketakutan. Ya Tuhan, orang ini berani mengatakan apapun. Lin An terus menunjuk Tang Tiecheng. Oh, kamu benar-benar pengkhianat yang ingin menggulingkan istana kekaisaran? Tang Tiecheng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak. Aku bicara tentang menggulingkan paviliun beratap jerami. Semua orang mendengarnya dengan jelas, tetapi tetap saja menggulingkan pengadilan. Lin An merentangkan tangannya. Tanpa tak berdaya semua orang sudah mendengar bahwa dia sedang merencanakan pengkhianatan. Kalian lihat saja nanti. Tang Tiecheng terdiam. Dengan teriakan aneh, ia menghunus pedangnya dan menyerbu Lin An. Aku sangat marah, pengkhianat. Bersiaplah untuk mati. Pedang itu baru saja tercabut sedikit pun ketika Tang Tiehan mendorongnya kembali. Tang Tiexin bergegas dari belakang dan memeluknya erat-erat, berteriak, kakak kedua, tenanglah. Lin An melihat ke sekeliling kelompok di belakang saudara-saudara Tang dan bertanya, siapa lagi yang membakar paviliun rumput tadi? Mereka saling memandang, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Siapa lagi? Dalam sekejap, kerumunan lebih dari 100 orang bubar. Membakar paviliun beratap jerami paling banter berarti di penjara. Tetapi membakar istana kekaisaran dapat dihukum dengan pemenggalan kepala. Lin An baru saja mendorong Tang Tiecheng begitu jauh di depan semua orang sehingga ia bahkan berbicara tentang menggulingkan istana. Jika kejahatan ini ditimpakan padanya, seluruh klannya akan dibasmi. Tidak ada yang bodoh, dan tidak ada yang ingin dikaitkan dengan pengkhianatan. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi? Gubernur Prefektur Jingzhou, Hong Baiqi, menyaksikan lebih dari 100 pembuat onar melarikan diri dalam sekejap, dan tidak membiarkan anak buahnya menghentikan mereka. Prinsipnya dalam menangani masalah ini adalah berusaha meredakan situasi dan membesar-besarkan masalah kecil. Tang Wenzheng ketakutan. Meskipun tahu putranya telah ditipu oleh Lin An, ia tak tega mengatakan akan menggulingkan istana kekaisaran. Jika kabar ini sampai ke telinga kaisar, bukan hanya jabatannya yang akan terancam, tetapi semua anggota keluarga Tang juga akan mati. Mereka semua mengatakan putra Lin Buetuli, bisu, dan idiot, tetapi melihatnya hari ini, ia menyadari bahwa putra Lin Buei tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga licik dan licik, benar-benar jahat. IQ putranya sangat berbeda. Mereka berdua memang putra, tetapi itu yang membuat segalanya berbeda. Hu Buei tetap diam, pikirannya disibukkan dengan upaya membalikan keadaan. Dengan fakta-fakta yang terpampang di hadapannya, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa membalikan keadaan dan menyelesaikan masalah ini. Kata-kata Lin An tak hanya membuat ratusan pembantu keluarga Tang ketakutan, tetapi juga mengguncang Lin Buei, ayahnya, hingga tak terlukiskan. Hu Buei menatapnya, tertegun, seolah-olah bertemu putranya untuk pertama kalinya. Dia dipenuhi dengan campuran keterkejutan dan kegembiraan. Apakah ini benar-benar anakku?
Dia mencampur adukan yang benar dan yang salah, berbohong, mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mengubah bahaya menjadi keamanan. Situasi yang jelas-jelas sepenuhnya pasif sepenuhnya diubah oleh beberapa katanya. Cao Ting. Istana Kekaisaran. Brilian. Luar biasa. Saya telah melayani di bawah 2 kaisar, melayani selama beberapa dekade, dan berkomplot melawan banyak pria pengkhianat. Namun saya tidak pernah menemukan ide yang begitu cemerlang. Putra ini pasti anak kandung saya. Dia sangat pengkhianat, sangat jahat, dan mampu melakukan trik berbahaya seperti itu. Siapa lagi selain Lin Buei yang bisa melahirkan anak yang begitu hebat? Hahaha, luar biasa. Brilian. Tuhan punya mata, Tuhan punya mata. Keluarga Lin saya memiliki penerus, keluarga Lin saya memiliki penerus. Meskipun Tang Tiecheng telah mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti menggulingkan istana kekaisaran, Hong Baiki, yang mengamati dari pinggir lapangan dengan saksama, dapat dengan jelas melihat bahwa si bodoh itu hanya tertipu oleh provokasi Lin An. Reaksi Hong Baiki adalah marah atas kurangnya tekadnya dan meratapi kemalangannya. Di saat-saat seperti ini, aku hanya akan berpura-pura bodoh dan tidak mendengar apa-apa. Hu Buei kemudian berbicara, Tuan Hong, lihat. Meskipun ia tidak mengatakan apapun, ruang kosong yang tersisa di momen kruastaga ini sangatlah penting. Ruang kosong tersebut jelas memaksa Hong Baiki untuk mengungkapkan pendapatnya. Hong Baiki benar-benar dilema. Jika ia diam saja, ia takut menyinggung Lin Buei. Namun, jika ia benar-benar membelanya, itu sama saja dengan membantu dan bersekongkol dengan para penjahat, dan jelas-jelas berkomplot melawan keluarga Tang. Tepat ketika ia sedang dalam kesulitan, Tang Wenzhen angkat bicara. Tang Wenzhen harus bersuara. Jika ia tidak bersuara, ia tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan putranya. Ia berbisik, Tuan Hu, Tuan Hong, saya rasa kita harus duduk dan menyelesaikan masalah ini dulu. Ia jelas-jelas diintimidasi, tetapi ia berinisiatif untuk mengalah. Ini bukan karena ia takut dengan kekuasaan resmi Lin Buei, tetapi karena ia tersentuh oleh kata-kata impulsif putranya. Bagaimana mungkin anak ini begitu bodoh sampai-sampai merobohkan paviliun beratap jerami dan tertipu oleh tipuan orang lain? Hong Baiki masih tidak mengungkapkan pendapatnya dan menatap Lin Buei. Hu Buei mengangguk dan berkata, setelah kau menjadi pejabat, tidak ada yang tak terpecahkan. Sebaiknya kau singkirkan amarahmu dan duduk bersama untuk membicarakannya. Niatnya jelas masalah ini tidak akan dibawa ke pengadilan hari ini. Terlepas dari siapa yang harus disalahkan, kau, Tang Wenzhen, harus menjadi orang pertama yang mengalah dan menawarkan diri untuk bernegosiasi. Jika kau berani terus mengganggu putraku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya atas tindakannya membakar paviliun beratap jerami. Kemudian aku akan mengulangi kata-kata putramu kata demi kata di hadapan kaisar. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan memastikan seluruh keluarga Tang Mu dikuliti hidup-hidup. Dalam hal penilaian kuda, 10 Lin Buei bukanlah tandingan 1 Tang Wenzhen, tetapi dalam hal kelicikan dan tipu daya, 100 Tang Wenzhen bukanlah tandingan 1 Lin Buei. Seperti kata pepatah, naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, anak tikus akan menggali lubang, ayah harimau akan melahirkan anak anjing. Penampilan Lin An barusan sepenuhnya membuktikan kebenaran ini. Hu Buei mengundang semua orang ke aula depan. Sebagian besar orang yang tidak penting sudah pergi. Lin Buei meminta Lin An untuk berganti pakaian, dan mengirim para dayang untuk mencarikan pakaian yang cocok untuk Tang Qingxuan. Tentu saja, Murong Feiyan menemaninya sepanjang prosesi. Setelah semuanya beres, semua orang berkumpul di aula depan. Karena ini bukan persidangan formal, tidak banyak formalitas yang perlu dilakukan. Lin Buei duduk di kursi sebelah kiri, sementara Lin An berdiri dengan patuh di belakangnya. Gubernur Prefektur Jingzhou, Hong Baiki, duduk sejajar dengan Lin Buei, sementara Murong Feiyan dan seorang polisi lainnya berdiri di belakangnya. Adapun Tang Wenzhen, awalnya ia tidak memenuhi syarat untuk duduk setingkat dengan mereka berdua karena jabatan resminya. Tetapi karena keadaan khusus hari ini, Lin Buei memperlakukannya dengan sangat sopan dan mengatur agar ia duduk di sebelah Hong Baiki. Keempat anak Tang Wenzhen berdiri di belakangnya. Tang Qingxuan berganti pakaian baru dan menyisir rambutnya yang terurai kembali. Suasana hatinya sudah jauh lebih tenang, tetapi matanya yang indah merah dan bengkak karena menangis, dan kemerahan itu tidak kunjung hilang untuk sementara waktu. Setelah pelayan menyajikan teh, Lin Buei mengangkat cangkir teh porselen biru putih, mengusap tutupnya 2 kali dengan lembut, dan menyesap teh harum dari tepi cangkir. Ia berkata dengan lembut, mari kita selidiki apa yang terjadi hari ini. Jika putraku memang bersalah, aku tidak akan pilih kasih. Aku pasti akan memberi penjelasan kepada saudara Wenzhen. Sambil berbicara, ia menatap Lin An dengan dingin dan membanting cangkir tehnya ke meja kopi mahoni. Apa yang ingin kau katakan, makhluk jahat? Hu Buei baru saja menyaksikan kemampuan putranya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jadi ia mengajukan pertanyaan ini. Ia ingin memberi putranya kesempatan terbaik untuk bertindak lebih dulu. Hu Buei tampak tidak memihak dan tidak egois di permukaan,
tetapi hatinya sebenarnya bias dan protektif. Sayangnya, Lin An tampaknya tidak menghargainya. Ia menatap Tang Qingxuan. Gadis kecil Tang ini benar-benar cantik setelah berganti pakaian. Terlepas dari sifatnya yang pemarah, wajah dan tubuhnya sangat bagus. CK, dia jauh lebih baik daripada si lumpuh dari keluarga Li. Dia penuh dengan kecantikan yang awet muda dan sehat. Dia benar-benar memanjakan mata. Semua orang memperhatikan bahwa pria ini masih menatap Tang Qingxuan dengan tatapan penuh nafsu. Keluarga Tang sangat marah. Lin Buei juga tak berdaya. Kapan putranya menjadi begitu nakal? Dia terbatuk canggung.